langsung. Pak. Enggak, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan pertolongannya hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita sehubungan dengan acara atau manasik yang akan dilaksanakan pada hari ini di rumah ahli bait yang Allah berkahi ini. Kita bermohon kepada Allah, berkumpulnya kita pada hari ini akan membawa kebaikan tidak hanya pada diri kita secara khusus, tapi juga membawa kepada kebaikan juga pada seluruh jemaah umroh dan terkhususnya terapil umrah Nangro. Terapil umrah Nangro ya teh ya. PT Perjalanan Atanangro. Oh, terapil umrah PT Perjalanan Atanangro Umrah dan Haji Servis. Amin Allahumma amin. Selanjutnya tidak kita lupakan bersalawat salam kepada baginda Nabi yang begitu kita cintai dan kita muliakan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya sekalian. Insyaallah kita yang berhadir pada hari ini adalah umat Nabi kita yang akan selalu berusaha mengikuti tuntunan beliau agar kelak insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau dan insyaallah sesurga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Sesuai kapasitas saya selaku protokol, maka saya akan membicarakan tertib acara kita pada hari ini. Acara pertama nanti untuk mendapat keberkahan dari Allah pada acara kita ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ramadan Syah. Setelah itu Rahmadian Syah. Insyaallah Ustadz yang dipanggil sudah berhadir. Sudah. Kemudian nanti setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kedua atau sesi kedua akan ada pembawa acara materi acara manasik haji. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nurhayah Pohan. Setelah itu nanti akan ada pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Ustadz Mawardi RC. Insyaallah sudah ada Ustadz? Sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian nanti acara akan kita tutup dengan tanya jawab ibu-ibu. Sesi tanya jawab ibu bapak yang mungkin masih merasa ada yang belum diketahui secara keseluruhan, atau mungkin ada yang ingin disampaikan. Akan dibuat acara sesi tanya jawab. Insyaallah nanti ibu-ibu dan bapak sudah mempersiapkan pertanyaan atau saran mungkin nanti untuk travel kita yang kita cintai ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, segera kita mulai acara kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu oleh Ustadz Rahmadian Syah. Kepada Al Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Harap bisa. Belum usah. Kuangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajj
والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan lantunan ayat suci tadi menjadikan pertemuan kita hari ini dalam rangkaian manasik ini mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, acara kedua yaitu pembawaan materi manasik umrah yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Nurayah Pohan, wakili dari PT Atanangro. Kepada Ibu Hajah, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama memperbanyak puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan berupa waktu untuk dapat hadir di majelis ilmu yang insya Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengadakan manasik umrah keberangkatan jemaah umrah tanggal 27 September 2024. Kemudian selawat beri salam tak lupa kita sanjung sajikan kehadirat ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad. Ini sepi kali ini. Ayo mari sama-sama mengucapkan salawat dan salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semua, bapak-bapak harus rajin-rajin mengucapkan salawat. Kenapa? Kita akan hadir, kita akan jumpa dengan beliau, dengan Nabi kita, dengan Rasul kita yang kita cintai. Saya pribadi senantiasa dan selalu ingin berziarah kepada beliau di makam pusara beliau, makam pusara Al-Madinatul Munawwarah. Jangan lupa Bapak Ibu semua memperbanyak salawat mulai dari sini start keberangkatan kita sampai nanti kita di kota suci Madinah dan juga kota suci Makkah. Senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, tentunya dengan ucapan terlebih dahulu istighfar atau astagfirullahaladzim, kemudian selalu memperbanyak salawat. Jangan lupa ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya. Ya, baik. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz kita, guru kita, yakni Al-Ustadz Mawardi LC. Walaupun beliau masih muda, tetapi beliau adalah seorang mutawif yang berpengalaman. Saya cerita sedikit, saya berkenalan dengan beliau di kota suci Madinah. Mudah-mudahan berkah kepada beliau dan juga berkah untuk kita semuanya. Kita doakan Al-Ustadz tercapai segala cita-cita dan angan-angan, kemudian makin sukses untuk kedepannya. Beliau akan berangkat terlebih dahulu daripada kita. Kalau tidak salah tanggal 20 ya Ustadz ya, berangkat dari tanah air menuju kota suci. Kita tanggal 27. Insya Allah kita akan bertemu beliau nanti di kota Madinah atau Makkah. Semoga ya, nanti saya akan connect dengan beliau, saya akan telepon beliau supaya nanti kita ada suasana semacam seperti kita masih di kampung kita ya, karena kita ini memang masih satu daerah dan satu kampung, mungkin ada yang masih ada hubungan famili dengan beliau. Kemudian yang juga kita hormati Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Yazid ya, beserta keluarga, Ibu Mutia juga ya. Karena insya Allah beliau juga akan ikut mendampingi kita sampai ke Tanah Suci. Saya bahagia dan bangga sekali karena beliau pun sepertinya tidak disangka-sangka ya akan ikut di trip kali ini. Ternyata alhamdulillah wa syukurillah beliau ikut bersama-sama kita, mendampingi kita mulai dari tanah air sampai nanti ke Tanah Suci. Kita berdoa semoga beliau juga sekeluarga diberikan kesehatan serta nanti tercapai apa yang diangan-angankan dan dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati orang tua kami, Pak Maslan Barus, dan juga kepada keluarga besar Ponangro, kemudian kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, ibu bapak yang akan berangkat segera ke Baitullah bersama-sama dengan saya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, di sini saya hanya
pemateri untuk dasar-dasarnya saja ya, karena nanti akan ada ustadz kita yang memberikan materi sejelas-jelasnya. Nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab supaya Bapak Ibu semua jelas. Sengaja kami undang Al Ustadz Yazid untuk menghadirkan layar infokus supaya nanti kita lebih maksimal dalam pelaksanaan manasik. Karena manasik ini hari ini kita buat manasik dasar supaya ada nanti ilmu dasar-dasar kita tentang manasik, tata cara umrah, rukun-rukun umrah, kemudian apa saja yang membuat umrah kita menjadi membayar dam atau denda, kemudian syarat-syaratnya serta cara berpakaiannya dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas tuntas pada hari ini. Insya Allah kita akan manasik 1 harian penuh ya Bapak Ibu semua, karena supaya apa kita buat 1 hari, supaya pembelajaran kita ini maksimal. Memang nanti sebelum pelaksanaan, sesudah sampai nanti di kota suci Madinah dan Makkah, insya Allah kita akan Madinah terlebih dahulu ya. Kita memang akan ada manasik atau biasanya memang ada briefing sebelum pelaksanaan acara, pelaksanaan ibadah. Tetapi kan Bapak Ibu sudah harus ada dasar-dasarnya. Oh, ini yang kami pelajari waktu manasik kemarin. Seperti itu ya. Memang kita tidak mengharapkan manasik ini saja, tetapi ini dasarnya. Sekaligus silaturahmi, perkenalan dengan teman-teman yang akan berangkat. Karena kemarin waktu buat paspornya kan tidak bareng-barengan ya. Jadi ini keberangkatan ternyata ini teman saya, ini kawan saya. Yang susahnya Bapak Ibu semua saya kasih tahu ya. Kadang-kadang satu grup pun kita bingung, namanya kita nggak tahu. Ini kayak mana caranya kita buatnya ya? Pasti seperti itu. Jangankan nama kawan, kadang ada juga nama saya pun dia nggak tahu. Ada seperti itu. Pernah kejadian kan, ada teman saya, ibu-ibu orang tua ya dari Subul Salam, Pemko Subul Salam. Jadi dia terpisah dengan rombongannya. Terus ditanya sama orang lain, "Ibu dari mana?" "Saya dari Aceh Singkil," dia bilang kan. Terus siapa nama ketuanya Bu? Siapa nama pendamping Ibu? Mutawif Ibu? "Gak tahu saya namanya Pak. Pokoknya ibu-ibu," dia bilang. Masya Allah. Akhirnya kayak mana? Makanya kadang saya perlu juga memperkenalkan diri ya. Baik, nanti memang nama saya ada di bed nama kita ini, karena saya tour leader atau mutawifah daripada Bapak Ibu semua nantinya. Nama saya ada tertera di balik bed nama ini, nama dan nomor handphone saya. Nama saya Nur Hayah Pohan. Nanti kalau satu grup di Travel Nanggro semua udah kenal insya Allah. Jadi kalau dibilang saja, "Siapa nama mutawifnya Bu?" "Nur Hayah Pohan." Pasti nanti dibantu akan di telepon saya nanti. Insya Allah saya dan ada tim kita yang sudah menunggu di Madinah dan di Mekah. Insya Allah semuanya akan membantu. Jadi jangan pernah ada kekhawatiran dari Bapak Ibu semua ya. Nanti kayak mana saya lepas dari rombongan, atau kayak mana saya hilang, kayak mana. Insya Allah jangan pernah takut. Yang penting seperti saya katakan tadi ya, harus perbanyak istighfar. Yang pastinya semua di sini sudah hafal kalau istighfar kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian salawat atas Nabi. Itu saja. Tidak perlu memikir hal-hal yang susah, payah. Tidak perlu banyak mengeluh. Dan satu hal saya sampaikan, tidak perlu membanding-bandingkan dengan travel yang lain. Nanti travel sana seperti ini, travel tidak boleh ya Bapak Ibu semua. Karena kita memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Bapak Ibu semua untuk ikut dengan saya. Jadi Bapak Ibu semua harus ikhlas, harus mentaati peraturan yang ada di PT Perjalanan Arta Nanggro. Kita harus ikut ketua, kita harus ikut pemimpin, kita harus ikut patuh sesuai apa yang nanti disampaikan oleh ketua kita atau pembimbing kita. Kemudian juga tentu ada Ustadz Yazid yang mendampingi kita. Kita bisa bebas bertanya kepada beliau. Tentu kita nanti ingin sharing dan berbagi ilmu senantiasa dengan beliau. Baik, adapun acara manasik kita pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan bagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu ini manasik umrah secara gamblang, secara tuntas dan secara jelas akan kita bahas pada pagi hari ini sampai jam 12 siang nantinya. Nanti setelah jam 11 kita buat acara tanya jawab.
saya mintakan seluruh jemaah ya, seluruh jemaah bertanya, terutama khususnya tentang cara-cara ibadahnya, tentang apa saja larangannya. Walaupun nanti Ustadz sudah menjelaskan, tetapi tidak ada salahnya kita tanya. Yang mana yang kurang jelas, yang mana yang mengganjal di hati, silahkan bertanya. Ada Ustadz Mawardi nanti yang akan menjawab, dan insya Allah saya pun sebisa mungkin, semaksimal mungkin akan saya jawab apa sesuai dengan pengetahuan saya. Kemudian sesi yang kedua nanti ya baik, tadi jam 12 kita nanti istirahat, makan siang sudah kami siapkan di warung nasi depan. Nanti silahkan Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya, semuanya bukan hanya jemaah, silahkan makan siang di situ, sudah kami booking. Silahkan pilih menu, silahkan Bapak Ibu. Alhamdulillah itu rezeki dari Allah, kami traktir Bapak Ibu semua untuk siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, kemudian nanti kita lanjut di sesi kedua. Setelah sholat zuhur nanti di Masjid Hayatul Iman, bagi yang bawa mukena, kita bawa mukena. Nanti kita wudhu dan sholat zuhur di sana jemaah. Kemudian setelah jam 2 istirahat sebentar, kita kembali lagi ke tempat kami untuk membahas sesi kedua. Nanti itu yang di sesi kedua mungkin Ustadz Mawardi sudah tidak ikut dengan kita lagi, hanya kita yang berangkat saja, supaya nanti sesi kedua ini kita isi dengan teknis keberangkatan kita ya, teknis keberangkatan umrah kita pada tanggal 27 September 2024. Apa saja yang akan kita bahas nanti seluruhnya, mungkin cara-cara buat mempacking kopernya, kayak mana cara mempacking kopernya, mempersiapkan barang-barang apa saja yang dipersiapkan. Memang di grup kita sudah ada diumumkan, tapi mana tahu ada yang kurang jelas ya kan. Mungkin teknis keberangkatan, kapan kita berangkat dari sini, kita akan menginap satu malam hotel di sekitar Bandara Kuala Namu. Kemudian keberangkatan kita dari Kuala Namu Medan pukul 1.40 WIB siang. Insya Allah kita maghrib jam 6.30 atau jam 7.30 ya, jam 7.30 kita insya Allah sudah landing di Madinah. Insya Allah salat maghrib dan isya, mungkin nanti melihat situasi, kita lihat keadaan. Kalau memang tidak memungkinkan salat maghrib, kita akan salat isya jamak takhir di kota Madinah insya Allah. Kita pesawatnya Lion Air Airbus A330, pesawat besar. Insya Allah langsung dari Kuala Namu menuju Madinah. Kita tidak transit, kita pesawatnya direct atau langsung. Kemudian nanti di sesi pertama ini kita nanti juga akan memintakan Ustadz Mawardi untuk menutup acara nanti siang dengan doa. Saya kira itu saja yang cukup saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilemparkan kepada Ustadz Mawardi, kepada saya juga boleh di sesi pertanyaan nanti. Kita beri waktu 1 jam untuk tanya jawab perihal ini kita batasi ya, untuk yang jam 11 nanti itu yang ditanyakan hanya seputar ibadahnya. Kalau untuk teknis keberangkatan itu nanti kita bahas di sesi kedua ya, karena walaupun Ustadz Mawardi sudah biasa berangkat, tetapi ini beliau tidak serentak dengan kita, beliau lebih dahulu berangkat. Kemudian ada satu lagi yang kami kira sangat penting ya, karena seperti ini ya Bapak Ibu semua, kalau seperti saya bilang tadi, kalau untuk keberangkatan kami kemarin di Agustus ya, alhamdulillah di bulan Agustus kita ada berangkat, September ada berangkat lagi, kemudian insya Allah akhir Oktober juga ada keberangkatan lagi. Alhamdulillah jemaahnya sudah ada, insya Allah kami pun ikut nanti mendampingi. Ada satu hal yang kami kira sangat penting dan perlu, yaitu masalah vaksin meningitis. Jadi nanti ada tim yang turun dari KKP, dari Pelabuhan Tapak Tuan. Itu memang ada kantornya di Tapak Tuan, dan itu suntiknya di sini nggak ada ya Cindy ya, di rumah sakit di sini nggak ada. Dia hanya khusus untuk yang perjalanan ke luar negeri. Contoh yang terutama ya untuk jemaah haji dan umrah. Itu memang diwajibkan oleh pemerintah. Kita tidak berdaya untuk melawan dan menantangnya. Tidak boleh ya Bapak Ibu semua, karena tujuan kita untuk ibadah.
Jadi kita harus taat dan patuh, dan itu bukan dari pemerintah Indonesia, itu memang pemerintah dari Saudi Arabia yang menetapkan. Dan juga ternyata ada memang manfaatnya. Alhamdulillah, saya memang beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali keberangkatan tidak pernah vaksin. Ya, tetapi ternyata kemarin keberangkatan Agustus memang terjadi kasus banyak yang hampir-hampir gagal berangkat gara-gara tidak vaksin atau tidak ada buku kuning. Kalau kita sudah divaksin, jadi kita sudah dikasih nanti buku kuning. Jadi saya pikir kalau kemarin itu memang masih ada yang belum divaksin. Alhamdulillah tidak sulit. Tetapi kalau ini memang ditetapkan, kita harus patuh. Dan itu berbiaya Bapak Ibu semua, dan di luar jangkauan kami. Karena biayanya pun agak mahal. 450.000 itu langsung untuk orang KKP. Kami tidak ada mengambil agen seperak pun. 1.000 perak pun kami tidak mengambil agen. Dan ternyata suntinya nggak sakit. Dan tidak ada efek samping. Saya sudah mengalaminya. Kemudian waktu saya di Makkah dan Madinah, ternyata memang alhamdulillah saya nggak ada pilek, nggak ada flu, nggak ada sakit kepala sampai pulang ke tanah air. Selama ini memang kalau di Makkah Madinah terkadang saya ada pening, sakit kepala. Pernah suatu hari sewaktu serentak berangkat dengan neneknya si Mawardi, saya itu demam tinggi, dingin badan saya semuanya. Jadi kawan-kawan bergotong royong itu langsung mengobati saya, langsung semua gotong royong mengeruk badan saya. Alhamdulillah bisa saya demamnya reda, alhamdulillah. Tapi syukurnya kemarin keberangkatan Agustus tidak ada seperti itu. Mungkin ya, mudah-mudahan dengan vaksin tersebut ternyata kita terlindungi. Ini bukan seperti vaksin COVID ya. Dan yang sudah punya kartu vaksin COVID itu nggak berlaku, nggak ada hubungannya. Ini hanya untuk suntik vaksin meningitis untuk daya tahan tubuh. Nanti itu orang KKP saya suruh menjelaskan terlebih dahulu supaya rinci, supaya Bapak Ibu semua tahu apa fungsi dan guna daripada suntik vaksin tersebut. Kalau yang belum nanti ada membawa uangnya, kita bayarkan dulu, nggak apa-apa, supaya selesai semua ada buku kuning. Ya nanti pun diperiksanya dulu, Pak, saya ada keluhan sakit ini itu, nanti dia cek dulu, cek darah tinggi, cek gula dan sebagainya. Silahkan nanti tadi semuanya ada bawa KTP, ada, supaya kita fotokopikan 1 lembar. Berkas yang lain sudah saya siapkan. Ibu nggak ada? Yang nggak ada nanti yang ada di HP saya printkan. Sudah itu saja. Kalau untuk teknis keberangkatan nanti jangan Bapak Ibu tanyakan dulu ya. Kita fokus untuk pelaksanaan ibadah. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Mawardi satu persatu. Apa saja yang menjadi kewajiban umrah, apa rukun-rukun umrah, apa saja yang dilarang nanti umrah, waktu pelaksanaan umrah itu, dan bagaimana tahallul nanti juga akan dijelaskan supaya Bapak Ibu semua jangan nanti cara kita tenyanya. Jangan sampai tenyanya nanti di sana. Kenapa tenyanya? Jangan anggap kota suci Makkah Madinah itu tidak ada orang jahat. Ada juga loh orang jahat. Ada. Tapi kita tidak tahu orangnya dari mana, dan kita hanya husnudzon kepada Allah. Kita tetap yakin semuanya orang-orang baik. Tetapi kita harus tetap waspada. Tidak boleh sembarangan naruh-naruh barang. Kemudian tidak boleh sembarangan. Kalau ngomong sembarangan nggak boleh. Kadang-kadang dari dalam hati kita pun kita cepat buang-buang yang salah-salah itu, yang nggak jelas, buang terus. Langsung istighfar dan langsung salawat. Ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Nanti sepenuhnya Ustadz Mawardi akan memberikan secara gamblang jelas dan secara terinci tentang masalah manasik umrah ini. Akhirul kalam, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan penyampaian dari Ibu Hajar Nurhayah Pohan tadi dipahami dan dipahami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua, sekaligus juga nanti untuk pemahaman dasar seperti yang disampaikan oleh Ibu Hajar Nurhayah tadi. Dan ini untuk selanjutnya pemateri kedua akan dibawakan oleh Ustadz Mawardi LC. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat.
Izin berdiri ya Bu Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan serta langkah sehingga kita dapat berhadir di acara kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu majelis ilmu yang membahas tentang kegiatan manasik umrah. Semoga Allah lancarkan dari awal hingga akhirnya dan Allah berikan pahala yang mabrur. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana dengan adanya beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam sehingga kita dapat memahami dan memaknai hidup dan menjalani ibadah dengan lebih sempurna. Semoga kelak di akhirat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para orang saleh serta kita diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada kepala cabang dari Travel Nangro yaitu Ibu Hajah, dan kemudian yang saya hormati kepada Ustadz dan para asatiz kami, dan kemudian yang saya hormati para calon tamu-tamu Allah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mawardi, saya berasal dari Siompin. Dan alhamdulillah selama setahun belakangan ini, dari Agustus tahun lalu hingga Mei tahun ini, saya berada di Arab Saudi. Saya tinggal di kota Mekah dan sudah 11 kali membawa jamaah umroh. Alhamdulillah, itu karunia dari Allah semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan kembali lagi untuk membawa jamaah yang insya Allah mungkin dalam setahun ke depan saya akan tinggal di Saudi dengan target jadi petugas haji. Karena target saya tahun depan mau haji, ya. Semoga ibu-ibu sekalian bisa haji juga, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan buka langsung, ya, pada slide pertama yaitu PT Perjalanan Atta Nangro Umroh dan Hajj Service, aman, nyaman dan terpercaya. Jalannya sudah kita lihat, ya, sebagaimana kita ketahui di tempat ini. Kemudian bisa langsung dilanjutkan yang ke bawah. Baik, nah ini adalah slide berikutnya tentang paket umroh dan lain-lain. Nah, bisa lanjut ke bawah terus. Nah, jadi dalam perkara ibadah haji dan umroh, ya, bisa sambil dilihat dulu. Dalam perkara haji dan umroh, haji itu sebenarnya adalah, kalau di dalam bahasa Arab adalah kunjungan. Adalah apa? Kunjungan, ziarah. Nah, tapi kebanyakan orang Indonesia kalau sudah pergi haji enggak dipanggil haji, kurang sana. Ya enggak aku haji. Nah, kalau kita tenggoi haji nih, nah. Padahal kalau kita bilang Pak Haji artinya apa? Pak pengunjung. Nah, itu artinya. Nah, apa bangganya? Nah, iya kalau perbuatannya cocok setelah haji, kalau enggak, nah itu. Jadi jangan terlalu bernafsu untuk dipanggil haji, jangan terlalu bernafsu untuk wah dia udah pernah umroh. Jangan. Nah, karena itu sombong. Nah, jangan. Kemudian umroh sendiri artinya adalah ibadah yang dilakukan minimal 1 kali seumur hidup. Umroh diambil dari kata umur, umroh, umur, gitu. Nah, kalau bisa sering bagus. Nah, kalau nggak bisa pun sekali minimal. Nah, tapi kalau nggak mampu jangan dipaksa. Ya, karena haji dan umroh adalah ibadah yang syaratnya hanya bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampunya dalam kategori apa? Nah, ini dulu. Bagi yang mampunya dalam kategori apa? Bagi yang mampu dalam kategorinya itu pertama sekali sudah pasti harta, kepeng. Nah, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi itu satu. Yang kedua kesehatan. Ketiga keamanan perjalanan. Nah, karena di bab haji dalam kitab fikih dibahas kalau dia kena begal kayak mana. Nah, itu dibahas itu.
Nah, kemudian, kalau misalkan di atas pesawat nggak mungkin dibegal. Nah, nggak ada lampu merahnya soalnya. Kalau ada lampu merahnya, menektek terus ke bawah, ya kan? Nah, itu. Kemudian apalagi? Pengetahuan seputar ibadah haji dan umroh. Kadang kita sebagai jamaah, kita sebagai orang yang pertama kali pergi ke sana, tidak dibekali dengan manasik, tidak dibekali dengan fikih. Sampai sana apa? Dah usah naik hotel Ustaz Nina. Abah dit naik aku Ustaz Nina. Nah, itu yang jadi keluhan, yang selalu jadi keluhan. Kakinya sakit lah, kepalanya pening lah, apalah segala macam. Karena apa? Nggak tahu kayak mana kondisi di sana. Kan gitu, nggak tahu kondisi, nggak tahu fikihnya gimana, nggak tahu jarak hotel ke masjid gimana. Nah, satu yang harus kita pahami, kalaupun agak jauh, nah kita bilang, kalaupun agak jauh, anggap saja setiap langkah itu ibadah. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi dan sekitarnya itu 1000 kelipatannya dibanding tempat lain. Tapi kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Nah, kalau seandainya dia mengeluh dengan satu langkah, nah berarti dia tidak ridho dapat pahala. Udah, jalan aja udah. Nah, gitu, jalan. Nah, kemudian apalagi yang harus diketahui tentang bagaimana kondisi di Arab Saudi. Kalau kita berangkat bulan Agustus, ibu-ibu sekalian, panasnya bisa sampai 52 derajat. Nah, ini kita siang ini mungkin paling 33 sampai 35. Di sana 52, panas. Nah, kalau seandainya dia di musim dingin di akhir tahun, itu bisa sampai 0, dingin. Nah, itulah di Arab Saudi. Nah, nanti ada persiapan-persiapannya teknisnya, itu akan dijelaskan oleh Bu Hajah. Nah, sisanya saya menjelaskan tentang bagaimana cara kita memaknai ibadah-ibadah yang ada di sana, berikut beserta fikih-fikihnya. Oke. Saya kasih gambaran dulu. Masjid Nabawi itu besarnya 10 kali Maryam Sipoli. Masjidnya, belum lapangannya. Masjidil Haram 4 kali Nabawi. Nah, udah terbayang kayak mana lebarnya? Nah, jadi sampai sana nanti jangan ngeluh, capek pula ya kaki saya Ustaz. Jangan. Nah, saya udah kasih gambaran. Kayak mana luasnya. Oke? Nah, kemudian hotel kita di Madinah di mana Bu nanti? Di Jauhara Ar-Rasyid. Jauhara Ar-Rasyid. Jauhara Ar-Rasyid itu di sebelah kanannya Nabawi, di pintu 316. Ya, dekat Masjid Ali. Oke, nah kalau di Madinahnya kalau di Mekah di Misfalah ya. Yang di belakang WC 6 ke sana. Ya. Itu nggak jauh-jauh kali sebenarnya. Nah, tergantung bagaimana kita memaknai ibadah tersebut. Nah, ini di Madinah. Sudah dipastikan ini di Madinah karena masjidnya ini. Ya. Nah, ini Masjid Qamamah ya ini. Oke. Bisa lanjut lagi. Terus. Ini tempat pengambilan miqat. Kemudian lanjut. Kemudian lanjut lagi terus. Nah, ini adalah Masjid Tan'im, tempat pengambilan miqat berikutnya. Kemudian ini adalah rumah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian itu juga Masjid Aisyah. Lanjut. Nah, ini kita kasih gambar dulu ya. Langsung miqat. Oke. Baik. Ibadah umroh hanya meliputi sekitar 4 rukun. Apa itu? 4 rukun sampai 5 rukun sebenarnya. 5 lah kita bilang kalau sama tertib. 1 niat. Niat ihram namanya. Niat ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Nah, ihram ini apa? Ihram adalah satu keadaan di mana kita dilarang melakukan perbuatan yang bahkan sunnah. Dilarang. Misal, pakai peci sunnah nggak? Sunnah. Nah, kalau pas ihram nggak boleh. Pakai minyak wangi sunnah nggak? Sunnah. Pas ihram nggak boleh. Membersihkan kuku sunnah. Pas ihram nggak boleh. Nah, itu jenis-jenis perbuatan yang bahkan sunnah dilarang ketika ihram. Nah, jadi ihram ini hanya selesai dengan 2 cara. 1 dengan tahallul, 1 mati.
apa? Satu dengan tahallul, satu lagi mati. Nah, jadi kalau misalkan tahallulnya nggak selesai, ihramnya belum selesai. Nah, hati-hati. Misal ada nanti apa di antara ibu-ibu yang masih menstruasi, yang masih ya. Nah, kemudian setelah ngambil niat ihram, haid. Masuk masjid nggak boleh, tawaf nggak boleh, kayak mana? Bingung kan? Nah, ini nanti kita jelaskan. Nah, ini jarang dijelaskan oleh travel line. Asli, karena pengalaman saya pribadi. Ya, pengalaman saya pribadi nih. Kemudian apa? Larangan-larangannya itu bisa jadi sunnah sebelum ihram. Nah, jadi yang pertama sekali kita akan lakukan adalah ihram ini miqat ini dibagi jadi dua. Ada miqat makani, ada miqat zamani namanya. Ya. Miqat makani adalah tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk mengambil niat ihram. Itulah dia. Nah, jadi definisi atau pengertian dari miqat ini apa? Kalau miqatnya berupa tempat, nah adalah tanah di luar tanah haram. Tanah di luar tanah haram, tanah halal maksudnya. Ya, kenapa disebut tanah haram? Ya karena di sana banyak perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan, ya dia berlipat kali ganda. Kalau seandainya ibadahnya saja 100.000 kali lipat, berarti dosanya pun 100.000 kali lipat. Makanya dosa kecil yang dilakukan di tanah haram sama dengan dosa besar di luar tanah haram. Nah, itulah dia. Nah, kemudian tempat-tempatnya ada beberapa tempat. Yang di sekitar Mekah itu mungkin ada 4. Ya, ada Tan'im, ada Ji'ranah, ada Hudaybiyah, ada Qarnul Manazil. Yang di perbatasan di luar batas negara ada Yalamlam, ya kan? Nah, ada Juhfah, ada Dzulhulaifah namanya. Nah, ada beberapa tempat lagi. Nah, ini adalah tempat-tempat yang ditentukan untuk orang-orang yang mengambil niat ihram. Kalau seandainya nanti di Madinah, ya, pemberangkatannya ke Madinah dulu baru mau ke Mekah, ngambilnya di Dzulhulaifah. Nama masjidnya Bir Ali. Ya, Dzulhulaifah nama masjidnya Bir Ali. Nah, jadi wajib-wajibnya umroh sudah kita sebutkan. Ya, pertama apa? Niat di miqat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tertib. Nah, lantas kemudian apa yang harus dipersiapkan ketika berihram? Nah, yang laki-laki memakai kain ihram hanya 2 helai. Ya, satu menutupi bagian atas, satu menutupi bagian bawah. Nah, yang satu disebut rida, yang menutup bagian atas, yang di bawah disebut izar. Nah, nanti cara gulungnya nanti kita akan praktek. Nah, lantas kemudian apa? Larangan-larangannya, ya, larangan-larangannya yang tidak boleh adalah ketika laki-laki sudah dalam niat berihram tidak boleh memakai pakaian berjahit termasuk celana dalam. Nah, jadi kalau ngikatnya nggak pas, innallah itu udah ya. Saya nggak usah jelaskan sampai ke sana kayak mana ya. Nah, cuman kita bahas dulu. Nah, persiapan-persiapan ihram ini apa aja? Nah, disunnahkan sebelum ihram mandi. Udah. Kemudian merapihkan rambut, membersihkan kuku, kemudian mencukur bagian bulu-bulu yang perlu, termasuk bulu kemaluan. Nah, fikih harus jelas, ya. Kemudian, nah setelah itu baru nanti dia memakai wangi-wangian sebelum ihram. Ya, sebelum ihram. Nah, di mana? Di bagian badan. Misal pakai deodoran. Nah, pakai aja. Nah, karena ada alkoholnya. Alkohol yang najis, ya, yang disebut muskir adalah yang dikonsumsi. Nah, misal pola najis, ya, anggur najis. Kalau misalkan udah jadi minuman, nah itu najis. Tapi kalau dia alkoholnya yang berupa dicampur dengan parfum, tidak. Metanol, etanol, nah itu enggak. Nah, atau alkohol obat, ya, yang ada di apotek. Nah, karena sejarahnya nggak ada yang pernah minum itu, nggak ada yang pernah sengaja mabuk dengan alkohol obat, itu nggak ada. Meseng, ya, kerahongna meseng, langsung meseng itu. Nah, jadi kemudian apa?
Ini sunnah-sunnahnya ya. Nah, ini sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian larangan-larangannya. Nah, baru kita bahas larangannya. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit apapun, kaos, celana dalam, nggak boleh sama sekali. Nah, jadi itulah pentingnya belajar fikih umroh atau haji supaya tahu cara ngikatnya kayak mana. Udah. Setelah itu laki-laki tidak boleh menutup kepala dengan penutup apapun, termasuk peci dalam keadaan berihram, nggak boleh. Udah. Kemudian apalagi tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi seluruh bagian kaki. Sepatu nggak boleh, sendal kodok nggak boleh. Ya, yang laki-laki tapi. Nah, kalau perempuan silahkan. Ya, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh memakai sendal kodok dan sejenisnya. Yang boleh selop swallow. Nah, itu yang boleh. Nah, atau misalnya kalau anak-anak pesantren sendal Weatherman. Nah, Eiger, nah itu boleh itu. Nah, setelah itu apalagi larangan bagi laki-laki. Nah, ini kita bahas dulu bagi laki-lakinya. Kemudian ya, tidak boleh mencabut atau memotong atau mencukur bagian bulu-bulu tertentu. Nah, ini juga berlaku bagi perempuan. Nah, gatal misalnya rambutnya, digaruknya sampai apa, nah jatuh, jangan. Nah, kemudian apalagi tidak boleh memakai wangi-wangian tadi. Nah, ini umum. Ya, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh bersolek kalau sudah ihram. Ya, kalau sudah ihram. Nah, kemudian apalagi tidak boleh bagi perempuan tidak boleh menutup muka. Jadi dengan masker, dengan cadar tidak boleh sama sekali kalau sudah berihram. Ya, setelah ihram pakailah lagi. Nah, kemudian apalagi tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar tanah haram, itu nggak boleh. Rumputnya, daunnya itu nggak boleh. Kemudian membunuh hewan, termasuk nyamuk dan semut. Nah, itu nggak boleh dibunuh untuk sementara. Nah, ya ikhlaskan aja lah. Ikhlaskan aja daripada. Nah, larangan-larangan ini kalau dilanggar ada kena sanksi dam namanya. Umrohnya nggak batal tapi kena sanksi dam. Apa dam? Kurban kambing. Nah, itu. Nah, apalah arti seekor nyamuk kalau misalkan memang harus diganti dengan seekor kambing? Kan gitu. Oh, udahlah, biarkanlah darah itu. Nah, kali itu aja ikhlas. Nah, nanti kalau udah pulang ke Indonesia baru balas dendam. Ambil raket nyamuk, bunuhin semua. Itu. Itu. Jadi, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian apalagi yang nggak boleh dilakukan? Hubungan biologis kalau ihram. Ya, setelah ihram silahkan. Ya, setelah ihram silahkan. Nah, kemudian apalagi tidak boleh melakukan akad nikah. Ya, ada yang akad nikah di Madinah sama Mekah, itu umrohnya sudah selesai, baru akad. Nah, kalau akad pas lagi ihram nekat namanya. Nah, orang Aceh Singkil yang akad di Madinah baru 1 orang Gunung Lakan. Nah, nggak usah saya sebut namanya. Ya, adalah. Nah, datang orang, enak kali ya sederhana nikahnya. Nggak sederhana namanya itu. 2 keluarga besar ya berangkat. Kan? Nah, nggak sederhana namanya itu. Nah, jadi inilah berikut larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan. Pun kalau seandainya ada yang melakukan akad nikah ketika berihram, maka nikahnya tidak sah. Itulah dia bahayanya. Nah, jadi kena sanksi dam. Nah, dam tadi itulah dia kurban kambing. Harganya berapa? 500 rial sampai 1000 rial. 2,5 sampai 4 juta harganya. Nah, jadi apalah arti untuk mengorbankan waktu sebentar ya supaya ibadahnya bagus. Nah, ini larangan-larangan secara fikih. Nah, ini dia. Tapi larangan-larangan yang berhubungan dengan penyakit hati pun ada. Ada. Ya, tertera di surah Al-Baqarah juz 2 halaman 30. Halaman 30 sebelah kanan ayat paling atas. Nah, cek kalau nggak percaya. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Memang yang dibahas di ayat ini haji, tapi umrah juga termasuk bagian daripada haji tersebut, walaupun dilakukan di waktu-waktu yang berbeda. Apa yang nggak boleh? Fala rafas, ya,
Maaf kalau bahasa bahasa yang kurang sopannya mesum. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya, di sana orang dari seluruh dunia datang. Ya, dari seluruh dunia datang ya, dengan berbagai rupa, kecantikan dan ketampanannya. Nah, itu datang semua. Kemudian apa? Fusuk. Nah, inilah penyakit hati. Nah, misal, ini penyakit hati yang sering muncul. Misal ada jamaah kita terlambat. Lambat apa ya? Nah, misalnya. Itu jangan. Baru habis itu kut-kutan kalau bahasa kitanya. Nah, dia bilang, gue mengkudokkan deh, ulang terlambat. Jangan itu. Ya, jangan, sabar. Di sana harus banyak-banyak sabar. Oke. Nah, kemudian misal, ku ini yang pembimbing nen. Nah, bukan membela diri, bukan. Pembimbingnya cuma satu, yang diurus puluhan. Ya, capek. Jadi harap mengerti dan harap kekompakan. Jadi satu kamar itu harus kompak satu sama lain. Nah, saling tunggu. Nah, jangan saling lambat. Nah, Bapak Ibu, nanti kita kumpul untuk naik bis jam 7. Jam 7 udah harus naik. Berarti setengah jam sudah harus di depan hotel. Kayak gitulah dia. Apalagi kalau seandainya datang ke masjid setengah jam sebelum azan, jangan. Nggak dapat tempat masuk, full. Ya, sejam minimal sebelum. Kalau sholat subuh, jam berapa harus datang? Jam 3. Nggak dapat kita lagi saf di dalam itu. Kalau misalkan datang jam 4, jam setengah 5 itu nggak dapat lagi itu. Apalagi hari Jumat, dari jam 9 penuh sampai jam 3 baru kosong. 6 jam. Kayak gitu aja. Nah, belum lagi bulan puasa. Saya Bapak Ibu di bulan puasa di sana kemarin, asli ndak sah. 10 juta orang di dalam Masjidil Haram, sempitnya luar biasa. Puasa ya. Untuk menahan mulut enggak berkata-kata mutiara itu susah di bulan puasa di Saudi. Justru itu. Nah, yang terpenting di sana bukan mencari kenyamanan fasilitas, tapi mencari ketenangan hati. Ya, mencari ketenangan hati, bukan mencari kenyamanan fasilitas. Kalau mencari kenyamanan fasilitas, tentu lebih banyak yang lebih bagus gitu dibanding yang kita rasakan. Nah, ujung-ujungnya tidak bersyukur, padahal kita mau dapat pahala umrah yang mabrur. Kemudian apa? Wala jidal, menghubat. Nah, ini nggak boleh. Mukul menjawab, itu nggak boleh sama sekali. Ya, mesum, kemudian penyakit hatinya yang keluar itu tadi, nah kemudian bertengkar. Nah, ini nggak boleh sama sekali. Nah, sabar. Nah, misalnya, kita harus introspeksi diri. Nah, jamaah udah di sana. Nah, kita masih terlambat. Berarti kita yang harus sadar diri. Nah, kita yang ngejar atau telepon. Nah, kemudian ini saya bahas sedikit. Kadang yang bikin antara pembimbing dengan jamaah itu tidak kompak adalah begini. Kalau jamaahnya keluar nggak pakai kartu nama, udahlah, bahasa Arab nggak bisa, HP nggak bawa, uang nggak punya, atribut travel nggak pakai, udah. Dengan tempat seluas itu dan orang sebanyak itu, payah carinya. Ya, itu harus ada. Jadi kalau misalkan ya, seandainya Bapak Ibu sekalian nanti tersesat di sana, di belakang itu, di belakang kartu nama ada nomor pembimbing, telepon. Ya, misalnya jumpa sama jamaah Indonesia, Pak, saya tersesat di sini, tolong hubungi nomor ini. Nah, jadi setelah nanti misalnya jumpa titik koordinasinya, ya kan? Nah, di mana Bu? Oh, di pintu nomor sekian. Nah, di sana bernomor semua. Nah, di pintu nomor sekian, udah, jangan kemana-mana lagi. Pernah kami kayak gitu. Di pintu mana Ustaz? Di WC mana Bu? Kami bilang kan, di WC 3 Ustaz. Rupa-rupanya udah ke WC 6. Capek kami nyari, ya ampun. Udahlah, besok ada program ke Arafah, besoknya lagi program ke Taif. Nah, gitulah dia. Intinya kami sebagai pembimbing di sana, habis trip, pulang jamaah ke Indonesia, infus. Lega, wallahu, gitulah. Nah, memang begitulah kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah, jadi kemudian
mulai nanti dari kita di Madinah. Nah, di Madinah itu programnya begini. Biasanya kalau misalkan kita programnya ke Madinah, yang pertama sekali adalah Raudhah. Apa itu Raudhah? Tempat makamnya Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi di bawah kubah hijau. Ya, kubatul Hadrah. Nah, di situ pun, nah ini. Di situ jangan ada yang terlambat, karena kita semuanya masuk pakai kertas surat izin. Terlambat kita setengah jam nggak akan masuk. Nah, jadi sudah harus. Nah, kalau diajak gerak-gerak. Nah, apalagi itu kesempatan sekali seumur hidup. Nah, masuk ke sana. Nah, baru nanti di dalam ngapain? Ngapain di dalam? Selama kita ngantri, perbanyak baca sholawat. Nah, apalagi kita datang di bulan Maulid. Sekarang 10 Rabiul Awal, 2 hari lagi Maulid. Ya, nah datang di bulan Maulid, nah perbanyak baca sholawat apa segala macam. Nah, kemudian di dalam kalau bisa, nah yang pertama sekali adalah sholat sunnah taubat. Nah, itu dulu. Nah, jangan sholat sunnah hajat. Nah, sholat sunnah hajat dia, ya Allah, dari kayak motohku sada. Nah, mau jangan, ya, jangan dulu. Sholat sunnah taubat dulu, baru sholat sunnah hajat. Nah, minimal 4-6 rakaat. Usahakan bisa. Nah, kenapa? Taman-taman surga. Nah, kita bicara surga dulu. Nah, orang kalau di surga, apa yang terlewat di hatinya langsung terkabul kan? Nah, itulah Raudhah tadi. Ya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang terletak di antara tanah yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, kata Nabi SAW. Nah, jadi apapun yang terlintas dalam hati, yang paling pertama minta ampun. Apa minta ampun, bukan minta kepeng. Ya, bukan minta kepeng, bukan minta apa. Nah, apalagi yang laki-laki jangan minta jabu. Ya, jangan. Nah, itu aja. Nah, jadi dalam itu perbanyak salawat. Nah, kemudian, nah, setelah nanti keluar, nah baru program-program yang lain. Nah, program yang lain apa? Mulai kita berkeliling nanti dari samping Masjid Nabawi itu ada namanya Saqifah Bani Sa'idah. Nah, setiap tempat yang ada di sana tolong diingat sejarahnya. Kenapa saya bilang sirah nabawiyah itu atau kisah-kisah Nabi itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Nah, kita bahas sedikit. Nah, kita cinta nggak sama Nabi? Cinta. Nah, siapalah nama ayah Nabi? Abdullah. Nah, kapan Nabi lahir? Tahun Masehinya? Bulan April. Nah, oke. Terus kayak mana sejarah Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah? Nah, harus kita rasakan karena jarak Mekah dan Madinah itu 500 km. Berjalan ketika berhijrah. Luka kaki Nabi itu, luka. Nah, kita mengaku cinta Nabi tapi nggak tahu kita sejarahnya. Nah, kapanlah kiblat pertama kali berganti dari Aqsa ke Mekah? Nah, ini harus kita tahu. 16 bulan setelah hijrah. Nah, ini yang harus kita tahu. Supaya apa? Semakin kita tahu, semakin kita kenal Nabi, semakin sempurna ibadah kita. Nah, jadi tujuan ke sana selain umroh adalah memperbaiki ibadah dan menambah pengetahuan kita tentang Nabi supaya kita cinta Nabi. Nah, itu tujuannya. Nah, jangan sampai sana, hai guys, saya lagi belanja misalnya. Jangan nge-vlog pula di sana. Kecuali yang punya travel. Kenapa? Karena dokumentasi kebutuhan kantor. Itu kebutuhan kantor. Oke. Nah, setelah nanti dari Saqifah Bani Sa'idah, tempat di mana dilantiknya Sayyidina Abu Bakar, pindah ke Masjid Qamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, baru yang laki-laki habis subuh boleh ke pemakaman Baqi. Yang perempuan nggak bisa masuk ke pemakaman. Yang laki-laki saja. Nah, kapan masuknya? Setelah subuh sama setelah asar. Disitulah sahabat-sahabat Nabi dimakamkan. Anak-anak Nabi di sana semua. Istri-istri Nabi selain Ibunda Khadijah di sana semua. Nah, sedangkan perempuan nggak boleh masuk, laki-laki saja yang boleh masuk. Nah, kalau butuh nanti saya kirim gambar petanya. Nah, di sini ada siapa, di sini ada siapa, di sini ada siapa. Nah, kemudian apalagi kegiatan di Madinah? Nah, setelah itu nanti di Madinah atau di Mekah, setiap sholat 5 waktu akan ada sholat mayit. Nah, jangan kaget.
Ya kalau dibilangnya gini, as-salatu 'alal amwati wal atfal yarhamukumullah. Itu salat mayit lah itu. Salat mayit setiap salat 5 waktu. Dimandikan dengan air zam-zam, pahalanya 1000 kali lipat. Disolatkan satu masjid, dimakamkan di sana. Tapi jangan berharap mati di sana. Ada jamaah saya waktu itu bilang, Ustaz, agian lah ya yang mati di Mekah. Abu Lahab pun sini udah mati, Bu. Abu Lahab pun matinya di Mekah. Ya, yang penting bukan di mana matinya, tapi dengan cara apa dia mati. Nah, kalau husnul khatimah oke. Nah, jadi kemudian kegiatan-kegiatan berikutnya selama di Masjid Nabawi di Madinah, ya, perbanyak salat sunnah. Ya, salat 5 waktu sudah pasti dijaga. Salat sunnah perbanyak sebanyak-banyak mungkin. Banyakkan baca Quran, banyakkan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau mau belanja, ya, satu grup, jangan misah. Kalau mau belanja di Madinah, satu grup. Nah, setelah itu nanti program luar Madinah. Program luar Madinah nanti mulai dari Masjid Quba. Nah, di Masjid Quba ngapain? Tetap sholat sunnah. Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Di hari apa? Di hari Senin sampai Kamis. Ya, Jumatnya pindah ke tempat lain, baru nyampe ke Madinah. Ya. Kemudian baru nanti Khandaq, tempat perang Khandaq dulu ya. Khandaq ini nama lainnya adalah perang Ahzab. Nah, di sini banyak sejarah-sejarah yang harus kita ketahui kayak mana perjuangan Nabi. Kemudian apa? Ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain inilah tempat pertama kali kiblat itu berpindah. Ya. Jadi misal kiblat dulu ke sana, ya kan? Bayangkanlah di sana Aqsa. Nah, di sini Mekah. Jadi Nabi berputar 180 derajat langsung begini di sini. Nah, situ sejarahnya. Nah, setelah itu nanti baru kebun kurma. Nah, belilah kurma di sana. Dari semua jenis kurma, ya kan? Nah, nanti dibilang itu halal, halal, halal. Nah, ambil satu, ya kan? Ambil satu, makani satu-satu. Nah, insya Allah kenyang. Nah, kalau perlu bungkus, ya, jadi nggak perlu beli. Ya, bungkus 2 biji, 2 biji, 2 biji, 2 biji. Ada puluhan. Ya, jangan. Ini cuma ini aja. Setelah itu ada nanti lagi Uhud. Nah, disitulah nanti kita mengetahui sejarahnya bagaimana perang Uhud. Di perang Uhud lah Nabi kalah. Ya, di situ nanti ada Mus'ab bin Umair, ada Hamzah, ada Talha bin Ubaidillah dan lain-lainnya. Nah, disitulah nanti kita akan napak tilas bagaimana perjuangan Nabi. Ya. Semoga kita bisa merasakannya nanti di sana ya. Nah, setelah itu nanti baru program berikutnya di hari terakhir Madinah, baru nanti kita persiapan ihram tadi. Baru dari Dzulhulaifah. Nah, dari Dzulhulaifah salat sunat ihram 2 rakaat, baru niat ihram. Nah, setelah niat ihram nggak boleh lagi ngapa-ngapain ya. Maksudnya nggak boleh ngapa-ngapain berupa larangan-larangan ihram yang tadi nih. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai selesai ihram. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu mungkin ya sekitar 8 jam lah, ya 8 jam. Berangkat sekitar jam 3 ya, sampai ke Mekah itu jam 9 atau jam 10. Nah, habis itu ngapain? Makan. Habis itu ngapain? Kalau misalkan butuh ke kamar mandi, ingat, jangan pakai sabun, jangan ganti baju bagi yang laki-laki. Ya, kalau mandilah, cuma jangan pakai sabun, untuk segar aja. Nah, silahkan. Nah, setelah itu, misal ada yang pusing nih, ya kan? Nah, kemudian dia mau pakai minyak angin, sah nggak? Nah, minyak angin kan wangi. Nah, sah nggak? Nah, ini dibahas di kitab Taqriratus Sadidah fi Qaulil Mufidah. Hal-hal yang bersinggungan dengan umrah itu ada 3 biasanya. 1 alatut tanzif, alatut tadawi, sama alatut tatyib ya. Alatut tanzif, nah ini adalah benda-benda yang digunakan untuk membersihkan badan. Nah, maka ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalau pakai sabun boleh. Kenapa? Karena bukan dilihat dari zat barangnya, tapi fungsi barangnya. Nah, sabun kan digunakan kan untuk membersihkan, bukan untuk wangi. Ya, walaupun dia memang wangi. Nah, maka ada yang berpendapat boleh memakai sabun, misalnya cuci tangan, apa segala macam. Kemudian alatut tadawi, ya, benda-benda yang digunakan untuk berobat. Nah, itulah dia, kayak minyak angin, ya, GPU, ya kan, SPBU enggak, ya. Masa SPBU juga ke sana ya. Jadi itu hal-hal yang bersinggungan, Kalau seandainya dia pusing, pakai aja minyak angin.
nggak masalah, ya, nggak masalah karena fungsinya untuk berobat. Nah, baru alatut tatib, alat ya benda-benda yang digunakan untuk apa? Untuk berias, make up, kemudian apa namanya, minyak wangi. Nah, ini tidak boleh dipakai kalau berihram, bukan berarti nggak boleh dibawa. Nah, ini nggak pula dibawa nanti dari Indonesia kan? Nah, sampai ke sana nggak keren gitu, itulah. Nah, jadi ini yang sering bersinggungan. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan start umrohnya itu jam 10, maka selesainya jam 2 atau jam 3 malam. Nah, disitulah nanti kita tawaf, ya, mulai tawafnya gimana, apa segala macam. Nah, itu akan dibentuk dalam satu baris top. Nah, jangan misah-misah, sekali misah udah lalam, ya, lalam terus. Nah, kemudian apapun yang terjadi dari gesekan-gesekan orang yang ada di sana, nah, jangan marah, ya, sabar. Nah, ini kejadian nyata, ada salah satu jamaah orang Jakarta, orang kaya lah kita bilang ya. Jadi pada satu saat dia tawaf. Orang kalau sudah bertawaf sudah pasti keringatan, ya. Kalau bahasa Jermannya bau anceng, ya. Oh, itu sudah pasti. Jadi ada satu ibu-ibu, dia ngedumel dalam hati, kok bau anceng di depan itu kan. Nah, jadi cuman gara-gara itu dia cuma sebut dalam hati nih. Udah, pas dapat dia giliran nyentuh Hajar Aswad, orang Afrika sudah berdiri di sampingnya, ininya terbuka, kenalah muka ibu itu sama ketiak orang Afrika tadi, muka basah sama keringat, bau ancang satu muka. Nah, itu. Jadi menjaga niat hati itu perlu. Nah, jadi apapun gesekannya sabar. Dan saya tidak menyarankan kepada jamaah satu orang pun untuk menyentuh Hajar Aswad. Nah, kenapa? Hajar Aswad itu sunnahnya ada 2. Satu menyentuh, satu memberi salam. Dari jauh, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, walillahilhamd, kemudian dicium. Nah, kenapa? Hajar Aswad tadi besarnya cuma kayak tas punggung yang berebut jutaan. Kita untuk merebutkan yang sunnah, tapi kita zalim dulu sama orang, kita tarik lah, kita gupak lah, kita apalah, itu nggak boleh. Nah, itu zalim namanya, haram. Nah, sedangkan yang kita mendapatkan sunnah ya. Jadi daripada menyiksa diri, mending jangan. Kalau dapat silahkan. Nah, kalau laki-laki enak dapatnya, tinggal nunggu dia pas lagi tawaf sunnah, ya kan? Sholat dia di saf pertama atau saf kedua, pas di depan Hajar Aswad. Nah, salam pertama kan wajib, salam kedua kan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ke depan. Nah, tuh dapat terus itu. Itu cara ngambil Hajar Aswad untuk laki-laki. Kalau perempuan kan nggak mungkin, safnya di belakang, ya. Tapi ingat, jangan menjadikan momen-momen ibadah ini sebagai obsesi. Kalau nggak dapat, nggak sah. Jangan. Dapat, enggak. Nah, jangan dijadikan obsesi. Karena kalau dijadikan obsesi, nyiksa diri namanya. Kalau udah satu tersiksa, satu grup tersiksa. Nah, ingat. Nah, ini saya kasih tahu. Visa dan tiket itu one booking, satu bookingan. Ya, sakit satu orang dirawat di rumah sakit, satu grup nggak bisa pulang. Satu meninggal kalau nggak diurus, satu grup nggak bisa pulang. Di bulan 4 kemarin jamaah saya dari 45 orang, satu meninggal. Baru sampai Madinah. Sampai Madinah sesak nafas meninggal. 2 hari kami urus. 2 hari. Surat keterangan dari rumah sakit, surat penjelasan dari polisi, kemudian perizinan dari KBRI, ya. Nah, setelah itu baru dimakamkan. Jadi jangan nyari meninggal di sana, ya. Jaga kesehatan tubuh, jaga makanan, jaga yang lain-lain, ya. Nah, kemudian nanti apa? Setelah itu sampai kita dari hotel jalan kaki nanti, ya kan? Baru nanti kita baca doa di depan pintu Masjidil Haram. Nah, apa doanya? Ya kan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, tapi sebelum ini pas kita selama perjalanan perbanyak talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, perbanyak itu.
Nanti baru setelah itu masuk Masjidil Haram dengan baca doa seperti itu. Setelah tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, baru bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahu akbar, masuk. Pakai kaki kanan. Lepas sandal dari situ. Baru nanti turun ke pelataran Ka'bah. Nah, sampai nanti kita melihat Ka'bah, kalau bisa pandangannya ke bawah. Pandangannya ke bawah. Nah, cuma nengok jalan aja. Ketika nanti udah sampai kita di tengah-tengah seperti itu, baru tatap Ka'bah lamat-lamat. Apa hajat dalam hati sampaikan. Apa hajat dalam hati itu sampaikan. Tengok Ka'bah itu bagus-bagus. Berdoa di situ, ya Allah, saya sudah sampai. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Nah, gini. Tujuan pertama kita ke Mekah. Nah, ingat. Di surah Al-Imran disebut, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sebelum Mekah namanya Bakkah. Bakkah ini artinya apa? Bakkah itu artinya derayan air mata. Nah, jadi kita datang ke sana menderaikan air mata, minta ampun. Nah, minta ampun, bukan minta kaya. Minta ampun. Nah, setelah itu nanti baru, kalau seandainya pembimbingnya sudah mengatakan kita harus gerak. Nah, jadi nanti dimulai tawaf itu dari rukun Hajar Aswad. Pas nanti dia ada kayak perak kayak gitu, kayak mata bentuknya, ada di situ gambarnya mungkin. Nah, itu dia yang sebelah kiri sebelah sana, ya kan? Nah, di situ nanti searah lampu hijau. Jadi gini, sebelah kiri Hajar Aswad. Jadi kita melawan arah jarum jam berputarnya. Nah, ini maaf. Misalnya saya praktekkan. Nah, inilah Ka'bah, ya kan? Nah, inilah Ka'bah. Jadi posisinya begini. Dia di sebelah kiri. Nah, bagi laki-laki, kain ihramnya itu menutup bagian kiri, membuka bagian kanan. Nah, dari situ nanti, nah misalnya inilah kita bilang Hajar Aswad, ini kan? Ini Hajar Aswad. Nanti di sebelah sini, ya. Nah, ini tolong diingat, di sebelah sini nanti ada lampu hijau. Ya, lurus seperti itu. Kalau seandainya bahu sebelah kanan kita sudah pas di sini, nah, justru nanti baru menghadap di sini, angkat tangan kedua tangan, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, walillahil hamd, baru cium, baru putar tawaf. Ya, setiap putaran pertama kayak gitu, putaran kedua salam lagi, putaran ketiga sampai putaran ketujuh. Nah, nanti doanya macam, kalau memang sanggup baca sendiri baca. Nah, tapi kalau misalkan memang nggak sanggup baca, aminkan saja apa yang dibilang sama mutawif atau ikuti, karena panjang doanya. Doa tawaf putaran pertama, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amika wa yukafi mazida karamika, ahmaduka bi jami'i mahamidika ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. Panjang lagi tuh. Panjang itu. Ya, kalau sanggup, ya, karena umroh pada dasarnya adalah ibadah fisik, cuma ibadah fisik. Jadi nggak pun kita baca apa-apa udah sah sebenarnya. Tapi masa nggak berdoa, ya kan? Nah, setelah itu tawaf selesai. Setelah tawaf, ingat jangan pernah membelakangi Ka'bah. Jangan pernah membelakangi Ka'bah. Karena hukumnya sama seperti sholat. Dan hukum ketika kita bertawaf harus dalam keadaan berwudu. Wudunya batal, tawafnya batal. Wajib hukumnya dalam keadaan berwudu. Harus. Nah, setelah itu, kenapa kita kalau misalkan membelakangi Ka'bah tawaf kita batal? Ya karena gini, kita sholat menghadap kiblat. Kalau badan kita kayak gini, sah nggak? Udah. Jadi gitulah dia. Tidak boleh membelakangi Ka'bah. Ya, nah, kalau menghadap boleh, karena kita kan menghadap Hajar Aswad nanti, seperti ini, bukan menyamping kan? Ya, nah kita menghadap, betul-betul menghadap. Yang penting jangan membelakangi. Menyamping masih boleh, itu. Ya, jangan membelakangi. Misal mau minum, misal mau apa. Kemudian usahakan sebelum kita melakukan ibadah umroh, cek dulu di WC. Nah, masih ada nggak yang harus dibuang? Nah, jangan nanti pas di sana baru kebelet. Karena beda pintu masuk, beda pintu keluar. Jauh WC-nya, jauh kali. Nah, karena pernah ada kejadian, balik lagi, tawaf pagi-pagi. Jadi ada bapak sama anak, orang Arab, ya kan? Bapaknya bilang, tahan. Nah, anaknya udah kebelet, mau BAB. Tahan, katanya. Udah ini macam. Tahu-taunya ore. Ya, di tempat tawaf. Datang petugas. Ya Allah, asri, kata gitu kan, dibersihkan itu.
Bayangkan. Nah, jangan ya. Nah, hati-hati. Nah, kemudian setelah nanti kita selesai tawaf, baru salat sunnah tawaf. Kalau bisa di dekat makam Ibrahim, di depannya. Kalau bisa. Kalau enggak jangan paksa. Karena udah pasti padat. Ya. Setelah itu minum air zam-zam menghadap kiblat. Nah, minum air zam-zam berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Berdiri. Ya. Minum air zam-zam itu sunnahnya berdiri. Inilah gelasnya kita bilang ya. Ini gelasnya. Nah, ini airnya. Nah, taruh tangan kiri di atas kepala, di belakang kepala seperti ini, menghadap kiblat. Nanti ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan? Nah itu Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Setelah itu apapun niatnya, tolong diniatkan minum. Nah, semua sudah ada di buku panduan. Karena kata Nabi begini, air zam-zam itu dia akan menyesuaikan diri dengan apa yang diniatkan yang minum. Nah, saran saya doanya begini, saran saya, ya Allah, jadikanlah air zam-zam ini menjadi wasilah agar aku tidak haus kelak di padang mahsyar. Nah, itu karena padang mahsyar panas sekali. Nah, jadi itu doanya. Atau misalnya, ya Allah, lancarkanlah usahaku. Nah, boleh. Nah, tapi untuk doa pertamanya itu, karena tiap hari nanti bakal minum air zam-zam. Nah, minum berdiri boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ya, minum berdiri itu boleh. Nah, cuman tidak dianjurkan. Nah, tapi kalau sunnah dari minum air zam-zam memang betul-betul berdiri. Sunnahnya berdiri. Nah, setelah itu nanti baru sa'i. Nah, kalau seandainya di sa'i kita batal wudhu, nggak apa-apa. Ya, kalau di sa'i batal wudhu nggak apa-apa. Nah, jauhnya dari Safa ke Marwah itu 500 meter. Bolak-balik 7 kali 3,5 kilo berjalan kaki. Kayak gitulah dia. Nah, jadi dipantau-pantau dulu. Kayak mana kondisi badan, kayak mana kondisi kaki. Kalau misalnya memang memungkinkan jalan. Kalau enggak, sewa kursi roda. Nah, itulah nanti pembimbing itu. Nah, sewa kursi roda. Jadi nanti sa'i ngapain? Nah, baru nanti menghadap kiblat dari atas Safa, membaca doanya, kemudian baru berjalan kaki. Nah, kemudian apakah betul-betul berlari? Enggak lah. Sengal. Ya. Berlarinya itu hanya di sekitar lampu hijau. Ya, lampu hijau itu sekitar 50 meter lah, ke lampu hijau itu ya. Nah, yang boleh berlari hanya laki-laki. Larinya lari-lari kecil. Ya, kayak gini aja. Nah, jangan lari kayak gitu, lari balap jangan. Ya, tertinggal nanti ibu-ibu ya. Yang boleh berlari-lari kecil itu hanya laki saja. Nah, yang perempuan tidak. Nah, kalaupun misalnya pas di lampu hijau nggak berlari nggak masalah. Ya, jangan paksakan kaki kalau udah sakit. Apalagi umrohnya kan itu udah pasti tengah malam dan di terowongan tempat sa'i itu antara Safa dan Marwah per 5 meter itu ada kipas masuk angin, udah pasti masuk angin itu. Udah, nah baru nanti sampai sana udah selesai 7 kali putaran. Nah, 7 kali putarannya kayak mana? Bukan sekali putar, 1, 2, enggak. Itu 7 kilo namanya itu. Nah, jadi Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya di Marwah. Nah, setelah itu baru nanti keluar, baru tahallul. Nah, tahallul ini apa? Tahallul ini, nah, ihram tadi kan mengharamkan perbuatan. Tahallul menghalalkan perbuatan yang sebelumnya diharamkan. Dengan cara apa? Nah, itulah dia motong rambut. Bagi perempuan motong rambut sedikit. Bagi laki-laki ada 2 pilihan. Memendekkan rambut atau memotong sedikit, atau botak. Mana yang lebih bagus? Botak. Karena Nabi SAW bilang, ghafarallahu lil muhalliqin, ghafarallahu lil muhalliqin, ghafarallahu lil muhalliqin. Allah mengampuni yang membotakkan dirinya, Allah mengampuni orang yang membotakkan dirinya, Allah mengampuni orang yang membotakkan dirinya. Kemudian thumma lil muqassirin. Kemudian orang yang memendekkan rambutnya. Itulah dia. Nah, setelah itu umurnya sudah selesai. Baru nanti ziarah di sekitar sana. Nah, permasalahannya kalau seandainya ada yang masih menstruasi tiba-tiba ngambil niat ihram haid. Nah, karena kalau gini, kalau seandainya ihramnya nggak selesai, sampai pulang ke Indonesia pun dia mandi, dia pakai wangi-wangian, dia motong kuku tetap berdosa karena ihramnya belum selesai. Nah, karena ihram selesai dengan 2, 1 dengan tahallul, 2 dengan mati. Nah, bagaimana caranya? Menurut satu pendapat bahwa yang menstruasi ini harus menunggu hingga masa suci. Nah, tapi program di Mekah itu cuma sekitar 5-6 hari. Nah, kalau untuk nunggu waktu selama itu belum selesai itu pasti. Ya, belum selesai. Dan ditambah sampai dia menunggu masa suci, dia nggak boleh ngapa-ngapain. Ya kayak tadi masih dalam larangan ihram, tersiksa kan? Nah, sangat-sangat tersiksa apalagi dia pulang dalam keadaan ihram. Nah, ambillah pendapat kedua.
Ada satu kaidah bilang ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurat itu bahkan membolehkan yang haram. Kita misalnya tersesat di hutan nggak ada makanan, kita boleh makan babi nggak? Boleh, ya. Nah, soal masalah kenyang nggak kenyang itu nanti itu. Nah, boleh nggak? Boleh. Nah, maka ini pun darurat, karena kemudaratannya itu lebih banyak nanti kalau misalkan dia nggak selesaikan ihramnya. Nah, maka ada dua pendapat lagi. Ada yang bilang tawaf, selesaikan tawafnya. Sa'i tahallul, udah. Tapi ada juga yang bilang dia sa'i aja, sa'i. Nah, kemudian tahallul. Ada yang bilang seperti itu. Tapi lebih kuat di pendapat yang pertama. Dengan segala kedaruratan yang dia punya, silahkan selesaikan umrahnya. Karena daripada nanti mudaratnya lebih besar. Nah, kalau saran saya, ya, kalau masih ada yang menstruasi, nah, silahkan pergi ke dokter kandungan, lihat kondisi badan cocok nggak untuk minum pil penahan menstruasi atau suntik. Kalau cocok silahkan, kalau nggak pakai pendapat yang tadi. Ya, jangan takut. Nah, dan jujur sekali lagi, banyak mutawif yang nggak tahu hukum ini. Banyak mutawif yang nggak tahu hukum ini. Kayak mana cara menghadapi kalau udah perempuan haid di sana? Nah, itulah dia. Nah, tapi kalau misalkan nanti umrohnya sudah selesai karena memang masih dalam keadaan haid, jangan ke masjid, sholat di hotel saja. Nah, begitulah dia. Nah, cuman kan sayang ya. Nah, jadi kalau bisa, kalau memang cocok, pakai obat penahan menstruasi tadi. Tuh. Kemudian nanti di rangkaian terakhir, nanti setelah itu kan program keliling Mekah, ya. Oke. Nanti di sana akan ada banyak jasa, sangat banyak sekali jasa. Bahkan ya Hajar Aswad pun dibisniskan. Misal kita mau Hajar Aswad nih, tiba-tiba ada yang nawarkan, Pak mau saya bantu, Bu mau saya bantu, jangan. Karena sudah pasti ditembaknya harganya, diikutinya kita sampai hotel. Karena pernah ada jamaah kemarin kena, Pak 4 juta katanya. Kena. Kemudian jasa menawarkan gunting. Jasa menawarkan gunting. Nah, itu jangan. Mending bawa gunting sendiri. Ya. Jangan bawa gunting mending bawa gunting sendiri. Kemudian nanti jasa-jasa yang lain banyak, jasa fotografer apa segala macam. Jangan mau. Kalau ada nampak mereka, menghindar terus. Menghindar terus. Apalagi nanti di Arafah. Ya. Iya. Betul. Yang di Arafah kan? Nah, yang di Arafah itu biasa seperti itu. Ya. Jadi nanti di sana. Jadi hati-hati dengan jasa-jasa seperti itu. Ya di sana maupun orang Indonesia. Kalau memang nggak percaya jangan. Nah, itulah dia, waspada. Ya. Bukan bersuuzon tapi lebih waspada. Barang-barang jangan ditinggalkan. Karena ada juga lagi jamaah bapak-bapak orang Cianjur. Ya, satu dompet hilang, uang 5 juta cash hilang, uang 2.000 rial hilang, kunci mobil di situ, BPKB di situ. Nggak tahu lah, maksudnya apa motivasi bapak itu bawa kunci mobil ke Mekah tuh nggak tahu. Ya, BPKB pun dibawa, hilang, HP-nya hilang. Dapatnya di tong sampah, tinggal tasnya udah robek. Hati-hati. Nah, cuman bersihkan hati dan bersihkan niat dari sini. Ya, jangan sengaja dicari orang-orang jahat. Dapat nanti orang jahat, habis kita. Nah, setelah itu nanti baru program keliling Mekah. Mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina, Jamarat, kemudian yang lain-lain. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit tentang haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan setahun sekali di bulan-bulan haji. Mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Haji dibagi jadi 3. Haji tamattu', haji qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu' adalah haji yang dilakukan, ya. Dia datang ke Mekah sebulan atau 2 bulan sebelum dengan memperbanyak ibadah umroh. Nah, orang yang tamattu' sudah pasti wajib kurban. Nah, wajib apa dia kurban di saat itu. Kemudian apa? Haji qiran dari awal Dzulhijjah. Dari awal Dzulhijjah, dari tanggal 1. Haji ifrad hajinya aja. Haji ifrad. Nah, ini dari segi hukum pembagian haji. Mulai dari mana? Dari Arafah. Nah, Arafah itu nanti wukufnya mulai dari jam-jam segini sampai sebelum asar. Panas. Lebarnya mungkin kayak dari sini ke kemana kita bilang ya? Ke Masjid Laibutar mungkin ada. Lebarnya Arafah tadi. Ya, persegi. Nah, disitulah Jabal Rahmah. Ada nanti di sana. Jadi, setelah itu ngapain? Pindah ke Musdalifah. Dari Arafah ke Musdalifah 8,5 kilo. Nah, dari Musdalifah ke Mina itu 3 kilo. Dari Mina ke tempat lempar jumrah itu 2 kilo. Dari tempat lempar jumrah ke Ka'bah itu 10 kilo. Jauh kan? Nah, itulah capeknya ibadah haji. Nah, makanya tahun lalu kalau nggak salah itu ada sekitar 770 jamaah yang meninggal. Jamaah Indonesia. Tahun ini 230 sekian. Itulah dia. Jadi
Jadi jaga kondisi badan. Karena di sana kalau udah panas kali, kalau udah dingin kali. Jangan sering-sering minum air dingin pas lagi panas-panasnya. Ya, karena pilek nanti pilek. Nah, itu udah pasti. Jadi apalagi persiapan, nah, itulah dia nanti bawa obat, entahlah bawa obat apa, kan obat sakit kepala, sakit perut, kemudian apa minyak GPU apapun itu, nah bawa ke sana karena udah pasti sakit nanti di sana, udah pasti. Nah, kemudian masalah ibadah umrah ini mabrur apa enggak? Ya. Kalau ciri-ciri yang disebutkan Nabi dalam hadis, ciri-ciri umrah atau haji yang mabrur adalah perubahan sikap. Ya, perubahan sikap orang yang tadinya kayak mana berubah jadi lebih baik, ya, dari tutur katanya, dari keakrabannya dengan masyarakat, kemudian dan lain-lain. Nah itu. Nah, tapi kalau bihasabil fadilah yang dikatakan oleh para alim ulama kita, kalau dia pulang dari haji atau umrah sakit atau meninggal, nah itu ciri-ciri mabrur. Nah, saya nggak mendoakan meninggal ya, saya nggak mendoakan meninggal. Nah, cuman itu katanya ciri-cirinya. Nah, tapi semoga Allah berikan kesehatan, ya, tetap dalam keadaan baik, nah, hingga husnul khotimah. Makanya kalau kata kawan-kawan kita di sana, kalau mau haji itu dua aja caranya. Satu perbanyak baca surah Ikhlas, kedua perbanyak baca surah Tanah. Ya, gadekan tanah tadi haji lah. Gitu. Ada doanya. Jadi doanya adalah kalau bahasa Indonesia, ya Allah, anugerahkanlah aku dan keluargaku agar bisa berziarah ke tanah suci setiap tahun dalam keadaan sehat, ya kan? Nah, setiap tahun dalam keadaan sehat dan dalam keadaan terbaik. Nah, itu doanya di sana. Nah, kalau seandainya misalnya ada orang yang meminta jodoh, mintalah di sana. Kalau ada yang meminta sakinah mawaddah warahmah, mintalah di sana. Kalau ada yang meminta usaha dilancarkan, dilancarkanlah di sana. Karena apa? Orang yang melakukan ibadah haji dan umrah itu Allah jamin kaya. Nah, cuma jangan berharap kali. Nah, ini gara-gara saya bilang ini lain pula nanti niat ke sana. Ya Allah, biak lagi aku, ya Allah, biak katanya. Nah, jangan. Karena apa? Man kharaja min baitihi liyujahid fi sabilillahi aw lil haji aw lil umrati kana fi himmatillahi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melakukan berjihad di jalan Allah, berhaji atau berumrah, maka dia dalam jaminan Allah. Kalau dia mati syahid, kalau dia hidup, Allah akan kembalikan lagi berkali-kali lipat dari harta yang dia keluarkan. Karena terbukti. Banyak tukang-tukang sayur, banyak tukang-tukang jual cilok segala macam, cireng, batagor, orang-orang Bandung sana, ya kan? Malah buka cabang setelah sekali umroh. Karena niatnya bagus. Nah, jangan termotivasi gara-gara itu. Nah, boleh, cuman jangan. Cuman jangan, ya. Nah, jadi itu sekitar gambaran bagaimana tata cara melakukan ibadah. Ya, jadi tawaf yang mulai nanti 7 kali, kemudian nanti habis itu sholat sunnahnya dan lain-lainnya. Nah, kita sudah jelaskan, ya. Di tawaf wajib wudhu, di sa'i enggak wajib wudhu. Kalaupun batal enggak masalah, lanjutkan sah itu dah. Ya, nah, jadi hati-hati dalam menjaga itu tadi larangan-larangannya, menjaga niat hati, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, semuanya harus berhati-hati. Nah, Oke, silakan. Boleh. Ini bisa diperlebar lagi nih, kira-kira full screen. Atau mungkin kita tekan dulu yang ini. Berapa lagi? Oke lah, kalau begitu. Kok jadi buram ya? Oke. Nah, ini yang didorong pakai kursi roda. Nanti akan ada orang yang di sana kalau misalkan mau pakai kursi roda, karena jangan terlalu memaksa untuk jalan kaki. Kalau memang sakit, karena kalau udah sakit nanti udah payah berjalan. Ya kan? Nah, kemudian ini Masjid Nabawi, ya samar-samar nggak apa-apa lah. Nah, di Masjid Nabawi, kemudian Raudhah, kemudian inilah makam Nabi dengan makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Setelah itu, nah, oke, siap. Nah, inilah dia. Jadi setelah itu, nah ini dia Masjid Quba. Nanti ini program Madinah, program ziarah sekitar Madinah ini yang pertama kali didatangi. Nah, kemudian Masjid Qiblatain. Setelah itu pemakaman Baqi. Inilah dia, di sini semua sahabat dimakamkan. Enggak semua juga, tapi kebanyakan dari sahabat dimakamkan di sana. Nah, jadi itu di sebelah kiri Masjid Nabawi, sebelah kirinya. Lanjut. Nah, inilah dia penampakannya, makam Sayyidina Utsman dan lain-lain nanti ada di sana. Terus Jabal Uhud, ya. Ini sebenarnya bukan Jabal Uhud, ini Jabal Rummat namanya. Jabal Rummat di bawah Gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari ujung ke ujung itu 7 km. Dan satu fakta menarik, di atas Gunung Uhud itu ada makam Nabi Harun.
makam Nabi Harun ada di sana. Udah, kemudian pasar kurma. Ya. Kemudian Bir Ali. Nah, nanti di kebun kurma tadi, kalau saran saya ya, kalau misalkan mau beli kurma yang bagus jangan di kebun kurma. Kering, pihih. Ya, keras kurmanya. Nanti beli aja di toko-toko sekitar Masjid Nabawi. Nah, jangan berat-berat kali bawa, karena kalau udah berat kali belanjaan, yang capek pembimbing ngangkati. Nah, yang pusing suaminya yang bayar. Nah, itulah dia. Terus, nah inilah dia, gambaran pakaian ihram. Nah, kalau bisa serentak pakaiannya. Syal kemana-mana atau selendang kemana-mana jangan tinggal. Ya, jangan tinggal. Itulah tandanya. Nah, walaupun udah pakai sal, walaupun udah pakai kayak gitu, akan ada banyak travel yang mirip kayak gitu itunya. Ya, cuman jangan dilepas. Ya, tas travelnya harus dibawa apa segala macam. Nah, jangan terlalu head on. Nah, kemudian prosedur sebelum umroh, inilah dia. Niat-niatnya tadi, kemudian larangan-larangannya. Ya, boleh. Nah, kita akan praktekkan cara memakai kain ihram. Oke. Jadi ini saya praktekkan ke diri saya dulu ya. Jadi ada dua. Satu menutupi atas, satu menutupi bawah. Yang atas namanya rida, yang bawah namanya izar. Ya. Ukurannya sama, beda? Sama sekali. Nah, mana yang pertama kali dipakai? Kita mungkin atas. Yang bawah dulu. Yang bawah dulu ya. Jadi gimana cara pakainya? Cara pakainya, bagian nanti pakai sarung ala-ala pesantren pasti tahu. Jadi misalnya gini, ini kan badan begini. Terus begini, ya. Terus seperti ini, ya. Terus seperti ini. Kemudian disamakan ujungnya. Disamakan ujungnya seperti ini. Nah, tapi yang sama ini, sampai batas ini kan ada ini, batas berulang-ulang ini. Nah, yang sebelah ini tarik ke sini. Oke? Oke, kalau kan sih. Nah, itu baru pakai sarung di atas. Nah, baru begini. Ini kan bagian sebelah kan? Nah, bagian sebelah ini masukkan ke belakang. Baru diikat seperti ini. Nah, ini insya Allah satu hari kalau nggak rasa aman. Aman. Nggak perlu pakai ikat pinggang aman. Nah, kenapa harus dimasukkan yang satu tadi belakang? Karena kalau itu terbuka orang nggak nampak. Dan jalan enak. Jalan masih enak. Kecuali ya, kalau pakai ikat pinggang kayak gitu. Cuman maaf kalau perlu dikunci kalau nggak sampai, ya apalah daya. Ya, apalah daya ikat pinggang sampai. Itu. Oke. Nah setelah itu, nah ini cara pakai yang benar. Nah, memang cara lain pun benar. Cara lain pun benar. Misal ada orang yang pakai kayak gini. Jadi samakannya ujungnya begini, ya kan? Nah, baru gini bikinnya. Ah, ini payah jalan. Melojang pun payah ini. Karena ketat, terlalu ketat seperti itu. Nah, atau dia pakai cara kayak gini tadi. Nah, sama, kayak gini kan? Nah, kalau kayak gini dia pakai sama, nggak dimasukkan ke belakang satu. Nah, ini udah pasti kebuka. Nah, ini pasti kebuka ini. Nah, jadi kan lucu aja gitu pas sujud nampak. Nah, nampak ya. Apa yang nampak nggak usah kita kasih tahu. Gitu kan? Nah, jadi perlu. Ini cara pakainya tadi ya. Nah, disamakan dulu ujungnya, baru ujung yang ini disamakan ke sini, ya. Nah, setelah itu baru kayak gini, ya, baru kayak gini, baru dia dimasukkan seperti ini, ya, boleh. Masukkan ke sini baru selesai. Nah, gitu jadi. Nah, gitu jadi. Nah, kalau seandainya yang memang sangsi sama perut buncit, nah kayak cara bapak ini pun boleh. Nah, kayak mana caranya tadi? Nah, sekilas kayak gini. Tadi kan disamakan ujungnya kan? Nah, samakan ujungnya. Nah, kemudian baru dilipat seperti ini ke sini, ya. Nah, boleh juga. Nah, karena nggak akan terbuka. Ya, nggak akan terbuka. Nah, itu dia. Nah, ini boleh. Ya. Nah, mau pakai cara saya tadi pun boleh. Tapi kalau mau kuat, nah kayak cara saya tadi lah. Kalau mau kuat, cara pakainya. Nah. Oke. Ada dua cara. Yang paling populer lah. Nah, lebih dikit. Oke, pertama disamakan dulu ujungnya. Begini. Nah, ini baru sini. Nah, baru tarik ke sini. Kayak pakai sarung biasa. Nah, baru ini ke sini. Nah, baru ini, ya kan? Nah, ditahan di sini. Nah, baru ini nanti masukkan ke belakang. Oke, pakai sarung biasa. Nah, ikat. Langsung aman itu. Sesak bahkan begini, bro. Nah, aman kan? Pas sholat pun nggak ini. Nah, kemudian kita pakai yang atas. Nah, kalau pakai yang atas enak. Ya.
Asal yang bawah udah terpasang. Nah, yang bawah udah terpasang baru enak pakai yang atas. Nah, jadi misalnya gini kita pakai kan. Nah, udah. Oke, nah ini udah kayak gini. Kalau kayak gini berlari pun saya nggak jatuh ini. Nah, ini dibuktikan. Karena alhamdulillah perut saya masih belum buncit. Nah, cara pakai yang atas mudah. Seperti ini, ya kan? Udah. Nah, ini kan ada ujungnya. Ini nanti keduanya ditarik ke belakang. Begini. Nah, cari posisi senyaman mungkin ya, supaya dia enak takbir. Cari posisi senyaman mungkin supaya dia enak takbir. Nah, nanti ujungnya baru diikatkan ke sini ke belakang. Misalnya ini kan, ini diikatkan ke sini. Nah, ini pun udah. Nah, dites takbirnya enak apa enggak? Kadang ada yang takbir segini cuma tangannya. Gini cuman. Nggak sampai karena ketahan sama kain. Nah, ketika nanti kita tawaf, yang dibuka yang mana? Tinggal gini, yang dibuka yang bagian kanan begini. Kanan yang dibuka, kiri yang ditutup. Ini. Jadi ini tawaf. Tawaf nanti ini. Nah, kemudian apa? Kalau sholat, kalau nanti misalnya pas sholat sama tawaf, baru tutup lagi. Ini aja. Aman. Kalau kayak gini. Nah, permasalahan berikutnya adalah wudhu. Kayak mana nanti kalau misalkan terjadi sentuhan? Nah, ini bingung kan? Nah, sedangkan kita mau cari wudhu nggak bisa. Jadi gini, di salah satu fatwa qaulul qadim Imam Syafi'i bilang, kalau seandainya sentuhan itu terjadi karena tidak ada maksud, misal orang yang nyentuh kita nggak nyentuh maksud, nah maka kalau dia punya wudhu yang batal, wudhu kita nggak. Nah, maka saya bilang tadi, kalau misalkan ada yang gesek-gesek begini, yang dorong-dorong, jangan memaksa untuk mendorong. Karena kalau kita memaksa untuk mendorong terjadi sentuhan, sama aja kita niat menyentuh. Nah, disitulah wudhu kita batal. Nah, kalau misalkan tersentuh ya udahlah. Karena nggak mungkin nggak terjadi. Kalau mau taklid mazhab susah. Kenapa kalau taklid mazhab susah? Karena dari awal niat ihram sampai seterusnya itu harus ikut mazhab lain. Sedangkan kita, mazhab kita aja kita nggak tahu, apalagi mazhab lain. Nah, jadi ikuti aja lah seperti itu tadi. Ya, dengan cara jangan terlalu memaksa untuk menyentuh. Nah, makanya perempuan biasanya pakai sarung tangan itu. Nah, perempuan nggak boleh pakai sarung tangan yang menutupi seluruh bagian tangan. Kalau punggung tangannya itu nggak masalah. Nah, kalau seluruh bagian tangan nggak boleh. Nggak boleh tutup. Nah, pakai kaos kaki boleh nggak? Silahkan. Nah, boleh nggak pakai sendal? Boleh. Tapi kasihan kaki yang lain. Nah, telucap. Itu, jangan. Boleh, tapi jangan. Kalau misalkan memang mau kali nyentuh Ka'bah, sentuh di bagian belakang rukun yamani. Kan sebelum rukun yamani kan ada situ kan? Nah, itu biasanya yang paling aman. Itu di saat sedang ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam keadaan ihram, jangan sentuh makam Ibrahim, Hajar Aswad, jangan. Kenapa? Karena itu wangi. Ada wewangiannya. Ya. Sama apalagi gini, ada yang jual-jual parfum kan? Nah, hati-hati. Nanti tiba-tiba disemprot datang kita, hati-hati. Kalau hand sanitizer silahkan, nggak apa-apa. Karena itu masuk ke kategori alatut tanzif, benda yang digunakan untuk bersih, antiseptik kan? Itu boleh. Intinya, ya cara pakainya nanti kalau ini lebih mudah. Tinggal begini, ya kan? Ujungnya ditarik ke lain sisi seperti ini. Nah, ke lain sisi. Nah, cari posisi senyaman mungkin untuk takbir. Coba misalnya, nah, coba sini Ustaz. Misalnya gini. Mana ujungnya tadi? Oh ini ya. Ini sama ini. Coba tes takbir. Nah, udah, kalau dapat baru digulung. Nah, bisa. Tergantung terbiasa aja. Nah, itu. Nah, jadi itu. Boleh. Nah, kamu praktek boleh? Kita praktek dulu. Ya, ini gambaran dari sini. Yang pertama yang dipakai yang ini. Nah. Oke. Nah, bisa makan ujungnya. Cuma jangan ini. Jangan lebih panjang. Jadi batas sampai sini aja. Oke, di sini. Oke. Nah, setelah itu pakai sarung yang kayak tadi. Nah, yang ini. Nah, ini taruh di situ. Nah, baru yang ini masukkan ke belakang. Kalau bisa sampai ujung sini. Udah. Nah. Coba jalan. Ambil langkah. Aman kan? Aman kan? Oke, aman. Nah, ini sampai belakang. Nah, kalau bisa di atas pusar. Jangan di bawah pusar, di atas pusar. Nah. Kalau ada dipegang boleh, tapi kalau kita kayak gini sama aman, ikat nanti itu. Udah. Kalau yang bawah udah terpasang baru yang ini. Nah, ini sama. Lihat ujungnya. Nah. Tarik lain sisi. Nah, belakang. Nah, pasang untuk takbir. Nah, coba angkat tangan dulu. Nah, pas kan? Aman. Nah, kalau udah pas untuk takbir, nah, baru diikat belakang, digulung. Digulung ke sini. Nah, sini. Ya. Nah, diturunkan sedikit. Nah, masuk takbir. Nah, benar kan? Udah. Itulah cara pakai kain ihram. Nah, nanti kalau tawaf, kayak mana cara ini ya? Cara bukanya? Buka yang ini, keluarkan yang ini, kayak yang kanan. Nah, baru ikat lagi. Yes. Nah, itu aja caranya. Kalau saya yang bawah itu. Nah, udah. Inilah posisi kain ihram. Gitu. Kalau perempuan nggak ada cara tertentu. Ya. Nah, kalau tawaf nanti ini yang dibuka, yang kanan dibuka. Kalau sholat tutup lagi.
Nanti kalau sahih buka lagi. Disunahkannya begitu. Oke. Jadi intinya sepatu pun dibawa, sandal pun dibawa untuk laki-laki. Sepatu dibawa, sandal pun dibawa. Jadi sandalnya selalu aja. Yang dipakai untuk ihram. Ya. Nah, kalau sepatu oh itu rata-rata betul, itu rata-rata dari Kazakhstan. Rata-rata dari Kazakhstan memang seluruh ulama mazhab memang bersepakat bahwa tidak boleh menutup kepala. Itu balik lagi ke awamannya. Awam ya, masyarakat awam. Karena pakai peci putih masih kan, bahkan ada yang pakai topi. Tapi mungkin aja gini, mungkin dia tawaf sunnah. Mungkin. Nah, kita mencoba untuk berhusnuzon. Tawaf sunnah dan lain-lain. Terus kalau panas ya mana ya? Panas lah. Gitu kan. Nah, panas kan harus tahan dulu. Karena nanti ya, nah nanti umroh kedua baru siang. Kenapa? Karena program pagi biasa Arafah dulu, terus nanti baru Musdalifah, baru nanti seperti itu, baru nanti ngambil lipat. Di program pertama kali mau tiga kali ya. Berarti dari apa? Lipat pertama Ciamanah, seperti itu, baru Tarim. Oke. Nggak ada ngambil mau Hudaybiyah gitu. Hudaybiyah. Kalau di Hudaybiyah, ya pasti ada untanya di sana. Yang makan daging unta silakan. Weh. Jadi begini. Umroh itu pertama memang adalah kunjungan ibadah seumur hidup sekali minimal. Enggak. Memang memang satu. Tapi jalan-jalan yang memang belajar sejarah Nabi. Nah, tujuan. Jadi kalau misalkan marah kita sama orang, umroh jalan-jalan kenapa? Nah, karena si bedok kendari mereka umroh. Nah, bisa pasti maaf minta. Pada saya sombong, tapi mampu. Si bedok keren. Nah, ilmu ya. Nah, jadi jangan terlalu diambil hati. Ayo ambil saja. Nah, cuma pertanyaan, apa yang membedakan umroh lebih apa haji? Nah, karena begini, haji tamattu sudah pasti umroh dulu. Haji qiran sudah pasti umroh dulu. Jadi memang perbuatan atau kegiatan umroh yang dilaksanakan kemudian baru haji. Nah, jadi apa ini? Umroh. Kenapa? Karena umroh ini latihan haji. Kalau panjang umur. Nah, hak merangkatan haji pun dibagi tiga. Ada haji reguler, ada haji plus, ada haji foreigner. Haji reguler masa tunggu 20, 25 sampai 30 tahun. Nah, ada juga yang 15 besar. Dengan jumlah tabungan sekitar 70 juta. Oke. Haji plus masa tunggu 5 sampai 10 tahun, 100 sampai 300 juta. Haji foreigner tahun itu daftar tahun berangkat 500 juta. Haji foreigner. Masih lebih bagus Indonesia yang 15, 20, 25 sampai 30. Malaysia masa tunggu haji dari pemerintahnya itu 143 tahun. Malaysia. Dua generasi. Jadi kita pakai haji untuk izin ya, bukan cuci lagi. Nah, itu ada di Malaysia. Jadi masih lebih bagus Indonesia sebenarnya. Tapi awal itu bersyukur. Jadi sampai di sana niatkan hati ya, untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seperti yang dibacakan Ustaz tadi, ya. Surah Al-Baqarah halaman 29. Sebelah kiri paling bawah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah Taala. Cukup. Gitu aja. Ada pertanyaan? Seputar fikihnya, seputar apanya ada lagi? Ini harus kita korek dulu satu. Kalau biasanya kalau acara-acara kayak gini jarang terpikir pertanyaan. Udah pulang baru penasaran. Kayak mana? Bu? Ya. Kalau pakai kacamata tak ada masalah. Nah, yang penting jangan pakai kacamata las. Ya itu sekali itu. Ya, itu. Yang penting kalau dia pakai masker, kalau dia pakai cadar jangan dulu. Ya, jangan dulu. Karena saya pun pakai kacamata. Nah. Saya kebetulan mata saya 2,5. Jadi kalau udah buka kacamata udahlah. Nggak nampak lagi kalau. Oke, lagi apa yang mau ditanyakan? Bisa kita lanjut lagi foto tadi. Ini yang kita bilang tadi. Jadi apa yang dilarang ketika ihram itu sunnah sebelum ihram. Jadi kalau pakai deodoran pakailah deodoran. Karena sudah pasti nanti bau ketiak. Ya. Kemudian gosok gigi apa segala macam mandi bersih apa kan? Setelah itu larangan dalam ihram. Nah ini udah pasti lanjut. Nah inilah dia ajaran yang kita bilang. Ini makam Ibrahim. Nah makam Ibrahim itu bukan makamnya atau kuburan Nabi Ibrahim bukan. Tapi tempat Nabi Ibrahim menyerukan haji pertama kali. Ya. Itu ada di surah Al-Hajj di 17 halaman 346. Sebelah kanan di tengah ayat ke-17. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina bi kulli fajjin 'amiq yashhadu an la ilaha illallah wa yadhkuruna ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min khairin a'malu. Ayat ini. Jadi dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian nanti Hijr Ismail. Hijr Ismail ini yang tengah ini apa? Yang paling lingkaran ini apa? Dulu Ka'bah itu dia persegi panjang. Tapi di zaman Gubernur Al-Hajjaj ini dipotong. Jadi Ka'bah itu persegi 4. Kenapa? Untuk mempermudah kita yang masyarakat biasa sholat di tempat yang dihukumi dalam Ka'bah. Karena sholat di dalam Ka'bah ada pahalanya. Nah kita kan nggak bisa masuk dalam Ka'bah. Yang boleh masuk ke dalam Ka'bah adalah tamu-tamu negara yang muslim. Nah, supaya dapat pahalanya sama, sholat di sini. Nanti pas tawaf sunnah ya, tawaf sunnah bukan tawaf umrah. Pas tawaf sunnah,
carilah ke sini, berebut di sini. Nah, kalau sholat di sini saya juga, tapi kalau berebut ini saya nggak. Berebut Hajar Aswad saya nggak kasih. Saya nggak sarankan. Nah, tapi kalau sholat di sini minimal 2 rakaat aja. Allah langsung. Nah, jadi makam Ibrahim, ya. Nanti di dekat makam Ibrahim itu, di bawah keramik-keramik itu nanti ada dia besi apa berbentuk kotak gitu ya. Saya ada disusun di sini. Nah, itulah sumur Zam-Zam di sini. Sumur Zam-Zam itu berapa sekitar 11 meter mungkin. Ya. Per 10 detik sekali penuh. Per 10 detik sekali penuh. Ditarik penuh, tarik penuh. Nah, makanya Zam-Zam itu artinya. Zam-Zam itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Zam-Zam itu apa? Zam, stop. Karena ayatnya keluar. Nah, bayangkan kalau Zam-Zam itu enggak Allah atur kayak gitu cara keluarnya. 1 dunia tenggelam. Apalagi ada perjamaah itu 5 liter. Kali berapa juta? Lenong asli. Ya. Lanjut. Nah, lihat ya. Nah, mulai dari sini, ini nanti dekat pintu Ka'bah kan? Nanti pintu Ka'bah. Di sini namanya Multazam. Ya, Multazam itu yang tempat ilmu saja. Kalau bisa, tapi saya nggak sarankan. Di sini, nah, ya kan, nah, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Di rukun Yamani juga disunahkan mengucapkan salam kaki sekali aja. Kalau di sini 3 kali, di sini sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau bisa, lanjut. Kemudian sunah tawaf sudah pasti, syarat tawaf untuk awal, suci dari hadas, dimulai dari Rasulullah SAW menjadi Ka'bah sebelah kiri, dilakukan dengan 7 kali putaran. Berada dalam Masjidil Haram tidak ada tujuan selain tawaf. Ya kan? Dia ada tawaf. Kemudian yang tawaf kemudian menghadap Hajar Aswad, ini sunah-sunahnya kita sebutkan tadi. Nanti akan dibimbing lagi di sana. Lanjut. Sa'i, nah, lanjut perputarannya. Nah, ini terowongannya nggak panas, tapi tawaf sudah pasti panas kalau siang hari. Siang hari. Biasanya kalau misalkan umroh jam 2 ya, jam 2 jam 3, itu siang. Jadi banyak-banyak bawa air minum. Nah, jangan bawa galon tapi. Nah, satu hal yang selalu kami ingatkan jemaah, jangan coba-coba bawa air Zam-Zam melebihi kapasitas. Sudah dapat 5 liter, nah jangan tambah lagi. Nah, kalau bahasa kita jangan kayak ulang pendek. Jadi isinya botol 10, ya botol aqua, yang dimasukkan dalam koper. Antara 2, ya, antara 3 kemungkinan. Kalau lolos dia beruntung, ya kan? Kalau nggak lolos antara kopernya memang tinggal atau kopernya rusak, terus sudah pasti dibongkar. Zam-Zam tadi. Nah, jangan berharap akan dirapikan karena koper yang mereka urus. Nah, jadi jangan jengil. Seperti itu bilang. Nah, jadi 5 liter cukup. 5 liter saja. Lanjut. Kemudian syarat-syarat sa'i. Dilakukan sholat tawaf rukun, tertib mulai dari Safa dan Marwah, dilakukan 7 kali, dilaksanakan di tempat sa'i yaitu koridor yang terbentang antara Safa dan Marwah, ini disebut mas'a. Sunah-sunah dalam sa'i dan lain-lain. Nah, ini. Nah, karena suci dari hadas dan besar ini adalah sunah-sunah, berarti kalau batal wudhu enggak masalah. Masalah kalau misalnya. Kalau misalkan memang tidak tahan tentu, dari tawaf tahan aja dulu. Sampai selesai sunah tawaf, nah, pas sa'i puas-puas ya. Nah, yang penting jangan mengambil jamaah sa'i yang lain. Nah, terus baru tahlul lagi. Lanjut lagi. Nah, ini pada Arafah, ini Mina. Ini ada, ini salah slide sebenarnya. Ini Mina. Ini sejauh mata pandang yang putih tenda. Dan itu luar biasa luas. Dan jamaah kita orang dari Asia Tenggara itu jamaah pakaian ini tadi balik bukit. Berjalan 3 kilo ke tempat lempar curah. Nah, inilah Jabal Rahmah. Ya Arafah. Lanjut. Ini Mina ini. Nah, ini tempat lempar curah. Ya, ini tempat lempar curah. Jumlah dibagi berapa? Jumlah dibagi 3. Jumlatul Ula, Jumlatul Wusta, dan Jumlatul Aqabah. Jadi di situ ada sekarang, ada di dapur kurban, ada lagi nanti ini nanti Bu, kalau saya pas di Mekah itu nanti kita kan pas menghadap ke sebelah kiri kan tempat lempar jumroh kan, yang kayak bangunan jamur itu. Pas di sebelah sini lagi ada masjid panjang itu namanya Masjid Khaif, tempatnya Nabi Adam. Nah, itu mungkin kalian tahu itu. Nah, dan tempat Bai'at Aqabah, Bai'at yang Bai'at Aqabah pertama kali itu pas di belakang lempar jumroh, pas di belakang masih kecil. 7 orang Quraisy yang pertama kali lempar pada saat itu. Nah, balik lagi jarang memakai itulah dia. Kemudian Musdalifah, nanti di situ ada namanya Masjid Masy'aril Haram. Di situ, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullah dan Masy'aril Haram wa dhkuru kama hadakum ila. Ini di surah Al-Baqarah di situ. Lanjut. Baru Wadi Muhassir, terletak di Tahmid Musdalifah. Tempat inilah Allah memusnahkan tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, di mana? Lagi di antara Musdalifah dan Mina. Kalau sekarang Mina baru. Ini yang Wadi Muhassir, ya baru Mina jadi. Lanjut. Jabal Nur. Nah, Jabal Nur ini jaraknya 6 km dari Ka'bah. Jaraknya 6 km dari Ka'bah, naik dari bawah ke atas 700 meter. Saya naik 4 kali sana. Jadi disitulah pertama kali Nabi SAW dapat wahyu. Disitulah awal sejarahnya Allahumma anta salam. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah ketika Nabi SAW suluk, kalau kita bilang suluk. Nah, disitu tempat suluk pertama kali. Kalau bahasa Arabnya tahanuf, mengasingkan dia untuk beribadah. Jadi Ibunda Khadijah setiap seminggu sekali ngantar makanan ke Jabal Nur, naik gunung dalam keadaan hamil. Nah, itulah dia. Jadi setelah itu karena dia mendapat tugas konsulat, selanjutnya Nabi bilang, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah menyampaikan salam khusus." Barulah dia Ibunda Khadijah, "Allahumma anta salam, wa minkas salam, ilaika ya'udu salam, fa hina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata salam, tabaraka rabbana wa ta'ala ya dalil." Kemudian Jabal Tur. Jabal Tur itu lebih dekat dari tadi. Nah, apa bedanya Jabal Nur dan Jabal Tur? Jabal Tur itu tempat Nabi SAW bersembunyi ketika berhijrah. Ya, ketika berhijrah, nah disitulah yang gua sempit, ada sarang laba-labanya, ada sarang burung merpatinya dan lain-lainnya. Kemudian mereka lari ke Madinah. Lanjut. Jalur persilahan di antara Masjidil Haram. Nah, ini nanti di sekitar Ka'bah itu ada nanti dinding segar ini. Dulunya di situ adalah Darul Arqam, tempat bermusyawarahnya orang petinggi-petinggi Quraisy. Lanjut. Jabal Qubais. Nah, kemudian Mahmud Lahab.
Sini. Lanjut. Rumah Sayyidah Khadijah. Nah, ini dekat WC besar. Ya. Pasti dekat WC besar yang di pintu. WC besar itu dulunya rumah Abu Jahal. Di mana tujuan Abu Jahal? Di Badar. Ya, di Badar. Jaraknya 120 km dari Madinah. Di Badar. Hanya satu tukang batu yang sering diludahi dan sering digencingi orang. Kuburan Abu Jahal. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ini Zamzam Tawar. Nah, di sini nanti ada mushola Abu Bakar namanya. Karena dulunya Mekah Tawar ini dulunya rumah Abu Bakar. Lanjut. Darul Maqam, nah, udah tadi kita jelaskan. Kemudian Darul Nadwah, nah di sini tempat pembelajaran itu. Nah, Masjid Syajarah, Masjid Syajarah ini ada jauh sini, jauh. Tempat di mana pohon bisa berbicara dan bersyahadat kepada Nabi. Pada saat lanjut, Masjid Jin, tempat jin beriman kepada Nabi. Ya, ketiga jin, sehingga dia berkata dalam Al-Quran di surah 99. Qul ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Nah, jadi jangan pernah berinteraksi dengan jin. Nah, makanya saya lihat kalau orang yang bikin vlog, lihat apa untuk masuk ke dunia astral itu kurang kerjaan. Nabi aja melarang. Karena apa? Kalau kita minta sama jin bukannya makin sejahtera malah makin bangkrut. Ya. Karena di Al-Quran itu dibilang innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Hadis 29. Nanti saya lihat sendiri sebut setelah surah Nuh. Kemudian pemakaman Tua Ma'ala. Nah, di sinilah makam Ibunda Khadijatul Kubra. Nah, sini. Jadi nanti Masjidil Haram jalan sekitar hampir 2 kilo ke masjid. Mana meter itu ke Masjid Syajarah, Masjid Jin di depannya baru Ma'ala. Kalau misalkan ada kesempatan untuk ke sana, silahkan berziarah ke sana, tapi perempuan tidak boleh masuk, hanya laki-laki. Kemudian pasar Jafariyah atau yang kita sebut Kakiyah. Kakiyah itu kakun, ya. Kakun itu bahasa Arabnya kue. Jadi pasar Kakiyah itu kan, asuk Kakiyah artinya pasar kue. Nah, situlah semuanya belanja oleh di situ kacang, di situ kurma, di situ segala macam. Tapi kalau mau kurma yang terbaik dari Madinah, nah kalau kacang bersama dengan kacang Arab itu yang tawar rasanya. Nah, setelah itu baru ambil miqat di Mekah. Ada berapa tempat tadi? 4 kan? Tanaim, Ji'rana, Hudaybiyah, Ardul Manazil. Kalau Ardul Manazil arahnya ke Taif. Kemudian umrah kedua ketiga, lanjut. Tawaf wada. Tawaf wada dalam hajinya, di dalam haji itu tawaf dibagi jadi 3. Tawaf kudum, tawaf sunnah, dan tawaf wada. Tawaf kudum dan tawaf wada hukumnya wajib dalam haji. Tapi tawaf wada dalam umrah hukumnya sunnah muakkadah. Lanjut. Kembali ke Jeddah, setelah itu baru pulang ke Indonesia. Ini secara perjalanan. Ada yang lagi? Cara nukar uang, sana dan lain-lain. Oke, jadi program travel itu tergantung. Ada yang umroh 1 kali, ada yang umroh 2 kali, ada yang umroh 3 kali. Nah, itu namanya badal. Ya, karena niat pertama itu sama, kedua itu sama. Jadi ada badal umroh dan badal haji. Nah, badal haji dan badal umroh syarat utamanya adalah orang yang melaksanakan badal tersebut sudah pernah haji atau sudah pernah umroh. Nah, kalau seandainya umroh pertama kita selesai, di umroh kedua boleh kita badalkan. Siapa? Orang tua, ayah. Nah, syarat dari badal umroh adalah udzur syar'i. Udzur syar'i apa? Yang pertama yang paling ringan adalah koma. Tidak ada harapan sembuh sama sekali. Itu satu. Yang kedua, mati. Nah, orang hidup nggak bisa dibadalkan. Orang hidup tidak boleh dibadalkan sama sekali. Nah, jadi nanti di umroh kedua niatkan, misalnya nanti niat umroh apa? Niat umroh itu gini. Kalau kita salah, nawaitul umrah an nafsi wa haramtu lillahi ta'ala. Kalau seandainya dia membadalkan orang, nawaitul umrah an, misal, jangan pakai saya. An Arifin bin Dena wa haramtu lillahi ta'ala. Jadi cuma beda niat. Boleh pelaksananya sama. Nah, haji begitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti siapa yang mau dibadalkan berarti umroh pertama diri sendiri dulu, umroh kedua baru siapa, umroh ketiga baru siapa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tayamum dalam pesawat boleh. Gini, nah tayamum ya, tayamum itu rukunnya cuma 4. Nah, kalau wudu rukunnya 6, kalau tayamum rukunnya 4. Dan tayamum hanya berlaku untuk 1 waktu sholat. Nah, caranya kayak mana? Jadi yang pertama sekali menggunakan debu yang bersih. Nah, sekiranya ada debu, kita harus usahakan sekiranya ada debu. Nah, misalnya ini, kita tepuk begini. Nah, ya di dalam pesawat kan, nah, kita tepuk gitu. Udah. Nah, yang pertama ya, sebelum kita tepuk itu kita nih dulu. Baru usap muka, udah, baru tepuk lagi. Nah, jadi pas tepuknya itu jangan sebelah dua-dua, gitu kan? Nah, yang kanan usap yang kiri. Nah, ini usap sentuh, ini, nah yang ini baru sini. Habis, sholat terus. Ya, nah, praktek, nah tangan diambil seperti ini, ya, ditepuk, udah, muka, udah, tepuk lagi. Yang yang kiri, usap yang bagian punggung kanan seperti ini, udah. Nah, yang ini bagian sini. Udah sah. Ya, tangan kiri ke kanan, tangan kanan ke kiri. Ya, udah sah itu. Ya, tangan kanan dulu kan. Nah, jadi kita menggunakan tangan kiri untuk mengusapnya. Nah, ini, ya kan? Nah, baru ini. Itu, udah sah. Nah, pun di atas pesawat itu ada air di WC-nya. Nah, cuma sedikit. Nah, sedikit kan. Jadi daripada nanti takut terkonsumsi atau apa segala macam, orang juga butuh air, ya kan? Jadi cara terbaiknya memang tayamum. Nah, tapi sekarang kita jelaskan tentang jama' dan qasar. Tadi saya jelaskan karena penting ketika bermusafir. Jadi qasar hanya boleh, ya. Qasar itu hanya boleh ketika kita bermusafir. Jarak minimal musafir itu 84 kilo. Nah, mungkin kita di sini ke Bakongan sudah dapat itu, ya. Jadi kalau misalkan dia perjalanannya seperti itu sampai ke sana, dia boleh mengqasar. Mengqasar ini apa? Mengurangi jumlah rakaat dari 4 jadi 2. Nah, kalau sampai boleh diqasar, sayangnya tidak boleh. Nah, jadi setelah itu, apa boleh nggak ketika di
musafir, boleh. Tapi jamak dia ada dua ilatnya, satu safar, satu masyaqqah. Satu safar, satu masyaqqah. Nah, masyaqqah ini kemana? Contoh, kita di Medan, kita di Medan. Kemudian kita dalam mobil, macet di tol. Memang kita orang Medan, tinggal di Medan. Kemudian kita kemana? Kita kemana-mana kita nggak apa. Cuma kita terjebak di tol. Nah, otomatis kita nggak termasuk hitungan musafir. Satu. Sedangkan waktu sholat sudah mau habis, mau keluar dari mobil nggak mungkin, sholat di mobil nggak mungkin, ya kan? Sholat di mobil nggak mungkin, kenapa? Karena kita mobil. Berapa detik sekali mobil dapat surat. Masa sholat sampai gini, ya kan? Masa gini nggak bisa. Nah, itulah namanya masyaqqah, repot. Hal-hal yang merepotkan. Maka apa yang terjadi? Disitulah kita berniat untuk menjamak sholat tersebut ke waktu berikutnya. Nah itu. Nah, emang kalau asal Ustaz maghrib nggak bisa. Nah, jadi ada sebab-sebab lain, ada uzur lain. Karena kalau dia uzur syar'inya adalah ketiduran, kemudian lupa. Nah, kemudian kita masih masyaqqah. Kalau seandainya waktu untuk menjamak sholatnya nggak sama. Karena zuhur boleh dijamak ke asar, kan? Isya atau maghrib boleh jamak ke isya. Nggak boleh asar ke maghrib. Kan ada waktu satu terang satu pulang. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi boleh menjamak sholat ketika bahkan tidak dalam keadaan musafir boleh, tapi kalau masyaqqah, ya, repot dalam keadaan merepotkan tidak mungkin untuk sholat. Tapi masa yang setelah itu nggak ada alasan. Kalau masa itu ada alasan. Jadi memang terjepit kali ya. Nggak boleh. Ada lagi? Ada yang bertanya? Yang jamak sudah pasti, misal kalau misalnya kita berangkat dari sini ke Medan, sudah pasti satu, ya kan? Terus habis itu nanti pemberangkatan. Nah, karena berangkat satu siang. Nah, jadi di jamak takdim di awal. Nah, sampai ke Madinah, berjamak takhir maghrib sama Isya. Udah, setelah itu nanti di sini pula di perjalanan antara Madinah ke Mekah. Nah, Madinah ke Mekah. Jadi nanti kalau misalkan kita berangkat jam 3, kita kan masih tahu dulu zuhurnya. Nah, zuhurnya kita masih tahu dulu. Di situ jamak masing-masing. Ya, jamak sholat masing-masing. Setelah itu nanti pas kita sampai ke tempat ngambil tempat, tinggal sholat sunnah. Tinggal sholat sunnah, habis nanti kumpul lagi ke mobil, baru niat ihram ke Mekah. Nah, setelah itu kapan lagi? Pas balik Indonesia, nah, sini jamak. Nah, sini jadi perjalanan dari sini ke Medan, terus habis itu nanti sampai ke Madinah, setelah itu dari Madinah ke Mekah, baru dari Mekah ke Indonesia. Dan Mekah baru dari Medan ke rumah lagi. Nah, di situ perkiraan jamak sholat. Ada lagi? Ada lagi penasaran yang belum tersampaikan? Kalau penasarannya boleh perasaannya jangan. Ada lagi? Coba dipikirkan dulu, coba. Ayo. Masalah makan cocok nggak cocok, ya kan? Terus habis itu apa lagi? Cara nukar uang dan lain-lain. Kalau itu bisa sama ibu sih sebenarnya. Ya. Well, jadi jamak takdim dan jamak takhir itu hanya mentakdim atau mentakhir waktu sholat. Misal kita jamak takdim di zuhur, nah berarti kita melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Nah caranya gimana? Kalau jamak tetap dengan 4 rakaat, dia pasal. Kalau jamak, ya. Setelah salam dari sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Bila fasilah atau tanpa batas, tanpa penghalang, tinggal qomat kalau dia mau qomat, atau tinggal sholat kalau misalnya nggak perlu qomat lagi, langsung takbir sholat asar dengan niat sengaja aku sholat asar jamak takdim mengamalkan Allah. Jangan dipersusah dengan niat basar, pakai bahasa Indonesia sekampung aja. Nah, misal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya jamak harus bayang, mengangkat tuh ya, udah sah, mengangkat tuh ya, karena dipisah dengan kalimat-kalimat dunia. Jadi setelah salam langsung berdiri untuk sholat sunat. Gitu. Ada lagi? Nah, itu cara menjamak ya. Kalau saran saya mending dijamak aja daripada qasar. Maksudnya enak kalau sholat 4 rakaat, jangan harus 2. Gitu. Habis itu apa lagi? Ya, oke. Atau gini aja dulu, kita praktek yang ini aja. Doanya terakhir. Oke, siap. Oke. Dan lagi bertanyakan? Mungkin? Ya, betul. Ya. Kan mungkin itu kan, saya kan pulang tanggal 20. Ya, nanti mungkin kalau jumpa di sana, dan saya langsung. Belah dia. Cuman kalau saya mungkin kebetulan sampai tanggal 20 saya nggak bawa dulu. Belum bisa sampai penangan dulu. Karena saya fokus di badan. Jadi lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan ada punya pasti saya upload. Saya bawa sini jalan sana. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada lagi? Oke, udah. Nah, kita langsung doa ya. Jadi kita niatkan dulu hati kita, seikhlas-ikhlasnya. Kita meminta kepada Allah agar diampuni. Kita minta kepada Allah agar dilancarkan. Kita minta kepada Allah agar diberikan pahala umrah yang mabrur. Dan kita minta kepada Allah agar diberangkatkan umrah sesering-seringnya bersama keluarga besar. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد الوافي نعم ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في ذريتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة. اللهم أئمنا لك علي حقوقا كثيرا فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين عبادك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لي ومن كان يقلبه فنقله عني وتحمله عني واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ولوالدينا زيارة بيتك الحرام في كل عام وبأحسن حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله. Oke, kita tutup dulu caranya, nanti baru kita praktek bagaimana cara mengelilingi Ka'bah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berakhirnya dan dengan doa-doa tadi selesai sudah seluruh rangkaian acara manasik persiapan umrah kita pada hari ini. Kita bermohon kepada Allah semoga kiranya semua doa-doa yang kita panjatkan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sekecil apapun amal ibadah kita pada hari ini mendapat ridha dan balasan para dari Allah Subhanahu wa taala juga. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa kita mohon keberkahan pada acara kita ini, pada para ustaz kita yang sudah meluangkan waktu berhadir di sini memberi arahan kepada kita, membimbing kita. Insyaallah pemaparan dari ustaz tadi sudah sangat jelas ya Bapak. Insyaallah. Jadi ini sekedar gambaran atau bayangan saja dulu. Praktiknya nanti insyaallah sambil jalan kita sambil belajar sambil beramal juga. Jadi beribadah juga. Jadi nanti ada ibu pembimbing Bu Hajar Raya, insyaallah nanti dari pihak terkait yang akan lebih detail atau lebih spesifik memberikan arahan kepada kita amalan-amalan apa saja yang akan kita kerjakan nanti. Dan insyaallah kita semua nanti yang insyaallah punya umrah menjalankan pada umrah ini akan selalu mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah juga. Kita disehatkan, dipanjangkan umur, dimudahkan dalam segala urusan, dan semoga baik kita nanti yang berangkat juga keluarga yang kita tinggalkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terakhir itu Bapak, saya syukur hari ini di mana mungkin ada ucapan saya, cara menyampaikan saya yang kurang berkenan dan kurang sopan. Mohon kiranya saya sebagai pribadi diberi banyak kemaafan. Akhir kalam kita buka acara kita dengan mengucapkan salam. Kita tutup dengan kembali mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Bapak jangan lupa dulu kita lanjutkan sesi acara kita dengan praktek mengelilingi Ka'bah. Miniatur Ka'bahnya sudah ada di sini. Jadi setelah nanti selesai praktek manasik mengelilingi Ka'bah, awal mengelilingi Ka'bah, kita makan siang dulu. Setelah selesai makan siang baru kita persiapan sholat Jumat ke Iman. Jangan ada balik dulu ya. Yang boleh saya aja. Karena saya memang pulang ada urusan kepada tamu. Jadi kita praktek dulu semua berdiri. Nanti kita makan siang sudah kami siapkan di depannya. Sudah praktek nanti makan siang semuanya ya di depan warung nasi Simpang Raya ya. Udah saya buat tadi. Silakan Bapak Ibu makan sepuasnya. Boleh tambah-tambah nanti di sedekah dari kami. Kemudian nanti sesudah makan siang kita langsung sholat di Masjid Hayatul Iman. Kemudian sesudah sholat kita langsung balik lagi ke sini. Nanti kita akan bahas sesi kedua. Ini penting juga kami kira ya, karena berkaitan dengan teknis keberangkatan serta apa saja yang perlu dipersiapkan, atau juga bagaimana cara mempersiapkan perlengkapan, koper dan lain sebagainya. Kemudian nanti terakhir insya Allah akan ada kedatangan tim KKP dari Tapak Tuan. Mau tidak mau kita memang harus disuntik vaksin meningitis Bapak Ibu semuanya termasuk saya. Tapi saya sudah suntik kemarin, saya tidak perlu lagi disuntik karena ini masa berlaku suntik itu kalau nggak salah saya kemarin dibilang 2 tahun. Nah, jadi yang sudah suntik kemarin nggak suntik lagi. Tapi ini nampaknya selain saya semua harus disuntik memang. Baik, kita berdiri semua supaya kita tahu cara bagaimana tawaf mengelilingi Ka'bah. Akan dipandu bersama Ustadz Mawardi. Ayo, mari semuanya. Kita umpalnya pindah ke kemarin. Pokoknya kita umpalnya.
Ya, ini mic-nya sama mikrofon. Nah, jadi ini saya praktek dulu sendiri sebentar. Jadi bisa dilihat sudut nanti ada, bisa kita lihat di sini tuh sudut di sebelah Hajar Aswad itu nanti memang ada Hajar Aswad di sana. Nah, jadi dia bentuknya itu nanti kayak batu dilapisi perak. Nah, di tengah-tengahnya ada batu warna hitam. Nah, besarnya itu cuman kayak seputas ransel itu aja besarnya. Nah, nanti bisa dilihat di sebelah sini, ini pinjam. Nah, nanti bisa dilihat masing-masing dari sini. Nah, pas kita udah menghadap ke sini, nanti kan istilahnya kita masuk Ka'bah, kita berhenti dulu di sini nih. Masuk ke Ka'bah berhenti di sini, nanti dibimbing doanya sama pembimbing. Nah, baru mulai dari sini. Nah, ingat, Hajar Aswad di sebelah kiri, patokan sebelah kanannya lampu hijau nanti lurus. Lurus. Nah, kalau udah pas deh kayak gitu, baru menghadap, angkat tangan. Nah, coba dipakai. Angkat tangan. Angkat tangan, ya kan? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, telapak tangannya dicium. Udah, dicium, baru mutar. Pelan-pelan dari sini, pelan-pelan dari sini. Nanti diperbanyak apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini saya dulu sekali ya. Nah, jadi nanti di sini, mulai dari sini sampai sini. Ya, sampai sini nanti nih. Nah, jadi di sini namanya rukun Iraqi. Rukun Iraqi, sini rukun Syami. Di sinilah yang saya bilang tadi itu Hajar Ismail, setengah lingkaran. Nanti di posisi sini, ini kan pintu Ka'bah di sini, sebelah sini, Hajar Aswad di sini. Di sinilah makam Ibrahim itu. Ada seperti turban warna emas. Ya, di situ. Nah, baru nanti. Nah, dari sini, kalau seandainya nggak hafal doanya, ya kan? Nah, sampai ke sini nanti diperbanyak apa? Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, dari sini ke Hajar Aswad, rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya ganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Mau ditambah boleh, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, sampai habis. Nah, pas udah nyampe lagi ke Hajar Aswad, nah ini kan putaran kedua ini. Nah, putaran kedua berdiri lagi, angkat lagi tangan, kasih salam. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, walillahil hamd, cium lagi sampai 7 kali. Setelah selesai, baru melipir ya ke belakang. Nah, kalau bisa, nah ini kan Hajar Aswad kan? Nah, di sini kan makam Ibrahim tadi. Kalau bisa, sholat sejajar dengan makam Ibrahim sebelah sini ke belakang. Kalau bisa, kalau nggak apa-apa. Ya, insya Allah bisa. Sholat sunnah tawaf. Ya, ba'diyah tawaf. Nanti dibilang apa? Sengaja sholat sunnah setelah tawaf karena Allah Taala. Nah, disitulah berbanyak doa. Mau menangis menangis. Ya, dua. Ya, kalau mau menangis menangis, kalau mau hau silakan. Ya. Yang penting jangan emanen. Ya, jangan. Itu aja. Nah, intinya tata cara seperti itu. Dimulai dari sini sampai ke sana 7 kali putaran. Ya, 7 kali putaran. Biasanya kalau misalkan umroh kedua kita potong sholat asar, ya. Nah, potong sholat asar. Nah, biasanya kalau saya sarankan selesaikan tawafnya baru sholat asar. Secepat mungkin. Nah, karena kalau misalkan tawaf misalnya di putaran kelima kita udah pisah, ngumpulkannya susah sekali. Tapi kalau misalkan udah selesai semua tawaf, kita mau ngumpul di belakang pun enak. Karena tinggal ke belakang, tinggal minum air zam-zam, tinggal sa'i. Nah, itulah dia. Nah, jadi mungkin bisa ikut di belakang saya semua. Ya, yang laki-laki dulu. Itu ketawaf nih, orang sholat. Pas waktu enggak? Oh enggak, jadi gini, pas waktu sholat kita nggak tawaf, kita melipir, nyari saf. Ya sholat. Nah, tapi kalau seandainya dia di waktu selain sholat, tawaf aja. Karena nggak mungkin mereka sholat di barisan orang lagi tawaf, pasti di belakang. Tahu kita setika mas. Ya. Nah, itu udah berhenti. Nah, nyari saf. Sholat dulu. Ya, kalau seandainya terpotong waktu sholat. Selesai dulu tawafnya, baru nanti itu. Apalagi nanti mungkin ada yang nggak ngerti pakai HP. Itu payah itu dah. Nah, sinyal kadang tuh di dalam tempat tawaf itu dapat timbul tenggelam. Kadang dapat, kadang nggak. Nah, mungkin yang laki-laki bisa ikut saya dulu, ya. Nah, jadi yang pertama, nanti pas kita udah sampai sini, ya kan? Pas kita udah sampai sini, nanti kita menghadap, ya. Kita
menghadap seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, 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 walillahilhamd. Cium telapak tangan. Nah, baru kita jalan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahu kiri tetap di sebelah sini sampai kita melewati 3 rukun. Ya, rukun sana, sini, sini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di rukun Yaman, baru ke sana, mau ke rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Nah, jadi begitulah pengalaman, ya, gambaran dari pengalaman tawaf sampai 7 kali. Nah, nanti dari sini rukun Yamani. Nah, ini rukun Yamani namanya. Nah, baru nanti di sini Hajar Aswad. Pas di sini aja. Nah, ini baca apa nanti? Dari sini sampai ke sana bacanya tasbih. Kalau hafal doa perputaran tawaf, karena setiap tawaf itu doanya beda. Kalau hafal baca, kalau enggak ikuti pembimbing. Nah, itu aja. Di sini kan nggak salam kita di Yaman ini. Nah, di rukun Yamani disunnahkan bersalam. Nah, tapi tidak sebagai patokan tawaf. Nah, salamnya enggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama kan 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, kan? Kalau di sini sekali aja. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, cium juga. Nah, terus ini. Tidak menghadap ya. Ya, nah, tinggal kasih aja kayak gini udah. Nah, kalau seandainya pun di sini nggak bisa menghadap seperti ini, karena kita nggak mungkin berhenti. Kita nggak mungkin berhenti kan? Nah, udah jadi menyamping aja. Nah, jadi siapa 1 tangan atau 2 tangan, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd. Nah, jadi harus sampai dulu ke sini. ya, harus sampai dulu ke Hajar Aswad. Nah, patokannya apa tadi? Sebelah kiri Hajar Aswad, sebelah kanan lampu hijau, lurus ada nanti itu. Nah, jadi kalau udah sesuai dengan nanti posisi seperti itu, barulah boleh kita sempurna tawafnya. Nah, kalau udah sempurna tawafnya, insya Allah ibadah berikutnya juga akan sempurna. Nah, jadi tawaf 7 kali, salat sunnah